Halo semuanya, selamat datang di Comic Universe. Kali ini saya akan membahas manhwa baru yang berjudul Dig or Die. Chrono Life, game realitas virtual terbaik, benua baru yang jadi perbincangan, Another World, sekarang dibuka. Saat pertama kali kau masuk ke Another World, yang menyambutmu adalah 100 juta pemain baru lainnya. Bertualang bersama rekan-rekan terbaik, taklukkan dungeon dan bos bersama, petualangan baru sedang menantimu. Cerita kita dimulai dari sini. MC kita King Jae-seok membuat karakter baru di dalam Chronos Life. King Jae-seok pemula level 1 datang bersama sekop di tangannya. Jadi ini benua baru, Another World. Tapi kenapa sepi begini? Dimana semua 100 juta pemain baru itu? Ini apalagi? Sekop? Maksudnya disuruh gali tanah? Serius? Masa karakter baru cuma dikasih sekop? Bukan kayu pemukul kek? King Jae-seok kemudian langsung mencoba menggunakan sekopnya ke tanah di depan. Lalu tiba-tiba saja tanah di depannya bersinar dan sebuah tanah berbentuk kubus muncul dari tempat yang baru dia serok tadi. King Jae-seok sangat kaget ketika melihat sebongkah tanah yang tiba-tiba saja keluar. Apa-apaan ini? Apa mungkin aku salah membuka game? King Jae-seok lalu mencoba untuk menyentuh balok tanah itu dengan sekop miliknya. Lalu tiba-tiba saja balok tanah itu menghilang dan masuk ke dalam inventorinya. Masuk ke inventaris? Apa bisa dapat item lagi juga? Setelah memahami hal itu sedikit, King Jae-seok lalu menuju pohon yang ada di dekatnya dan sekali lagi menggunakan sekop miliknya untuk melubangi pohon tersebut. Sama seperti sebelumnya, sebuah bongkahan kayu tiba-tiba muncul dan masuk ke dalam inventarisnya. Item diperoleh kayu kali 1, item yang bisa dibuat tersedia, crab, kursi kayu tersedia. Menerima semua notifikasi itu, King Jae-seok menjadi penasaran. Crab, satu kali klik langsung jadi kursi. Ah, masa sih? King Jae-seok kemudian menyetujui untuk membuat kursi dari notifikasi tersebut. Sebuah cahaya menyilaukan tiba-tiba saja berkumpul di depannya. Dan setelah beberapa saat, kursi itu langsung muncul. Kursi kayu berhasil dibuat. King Jae-seok yang sangat penasaran kemudian langsung mencoba menduduki kursi kayu itu dan dia merasa sangat senang. Wah, beneran kursi kayu? Keren banget. Hahaha. Namun saat duduk di kursi kayu itu, King Jae-seok mulai merasakan kembali kesepian yang dialaminya. Sepi banget ini game apa sih? Ini beneran game Chrono Life? Bukannya game ini seharusnya RPG yang isinya bunuh monster dan naik level? Saat King Jae-seok mengatakan itu, sebuah pemberitahuan muncul begitu saja. Skill crab, creation naik level. Sekarang Anda bisa membuat lebih banyak item. King Jae-seok yang sudah merasa bosan, kemudian mencoba melihat skill yang baru naik level itu. Sekarang apalagi nih? Oh, jadi tadi bikin kursi itu pakai skill crab. Coba lihat, pemukul kayu, pedang kayu, ketapel penyerbu, bisa bikin bengian juga. Ini dia. King Jae-seok menemukan sesuatu yang membuat dia penasaran dan ingin sekali mencobanya. Lalu dalam beberapa saat, setelah berhasil mengumpulkan semua material, King Jae-seok akhirnya selesai membangun sesuatu yang dia inginkan. Selesai juga, rumahku jadi. Saat ini, King Jae-seok sedang berdiri di atas rumahnya yang baru saja selesai dia bangun itu. King Jae-seok merasa sangat bahagia setelah berhasil membangunnya. Tidak berlama-lama, dia pun langsung memasuki rumahnya untuk melihat apa yang ada di dalam. Bagian dalamnya agak kosong, tapi buat pertama kali sudah lumayan. Coba rebahan. King Jae-seok langsung saja mencoba untuk rebahan di kasur kayunya yang tersedia di sana. Nyaman juga. Jangan-jangan ini lebih nyaman dari rumah asliku? Ya wajar sih. King Jae-seok kemudian membayangkan kondisi rumahnya di kehidupannya yang nyata. Sebuah rumah yang kumuh. Begitu juga dengan dalamnya. Terlihat beberapa barang yang sudah kusam juga. Bahkan dia memiliki kamar yang sangat sempit
dengan lampu penerangan yang sangat minim. King Ji-seok kemudian membandingkan kehidupan nyatanya dengan game yang saat ini dia mainkan. Di dunia ini, rumah 100 meter persegi, rumah 2 lantai, dengan halaman pun bisa kubangun sendiri dan kutinggali. Ini luar biasa, another world. Namun saat dia sedang membayangkan itu semua, tiba-tiba saja seekor monster datang memasuki pintunya. Beruang singa, sangat ganas, tingkat bahaya A. King Ji-seok sangat terkejut ketika melihat seekor monster beruang yang besar menghampirinya. Monster apa ini? Saat itu juga, monster tersebut langsung menyerang King Ji-seok. Namun dia segera menghindari serangan itu dan membuat kasur miliknya hancur lebur. King Ji-seok yang tersadar kemudian langsung merasa kesal karena kasur kesayangannya yang baru saja dia buat dihancurkan begitu saja. Tempat tidurku, dasar sialan, berani-beraninya mengerusak rumah orang. Aku juga tidak akan diam saja. Aku akan membalas perbuatanmu, beruang sialan. Setelah mengatakan itu dengan keren, tiba-tiba saja monster beruangnya menyerang, dan dalam sekali serang, King Ji-seok langsung terlempar keluar dari rumah miliknya itu. Sialnya, karakter King Ji-seok langsung mati saat itu juga. Karakter telah mati, Anda kehilangan sejumlah XP dan hidup kembali di zona nyaman. Setelah kembali hidup di zona nyaman, King Ji-seok terlihat sangat terpukul. Aku lemah sekali. Tunggu, rumahku. Mana rumahku? Puing-puing apa itu? Setelah beberapa saat mencari, King Ji-seok menemukan rumahnya sudah hancur berantakan akibat serangan monster yang membunuhnya. King Ji-seok langsung menghampiri bangunan itu dan menangis di dalamnya. Beruang sialan, bunuh aku oke? Tapi kenapa harus menghancurkan rumahku juga? Kenangan bersama rumahku, dia bakal balik lagi apa enggak ya? Kau harus datang lagi, beruang sialan. Aku harus balas dendam. King Ji-seok merasa sangat marah dan ingin membunuh beruang yang merusak rumah tercintanya. Singkat cerita, setelah sore hari, King Ji-seok sudah berhasil membangun kembali rumahnya dan tidak sengaja monster beruang yang kemarin lewat ke sana. Monster beruang itu sangat senang ketika melihat rumah King Ji-seok sudah kembali berdiri dan langsung berlari untuk merusaknya lagi. Monster beruang itu langsung saja merusak pintu masuk dan menerobos ke dalam. Namun saat dia memasuki itu, beruang itu terkejut dan terlihat cemas. Ternyata King Ji-seok sudah menyiapkan banyak peralatan untuk membunuh beruang itu. Oh, kau datang juga. Selamat datang di rumahku, sialan. King Ji-seok langsung saja menarik pelatuk dan membiarkan anak panah menyerbu beruang itu. Namun setelah anak panah menyerbu, beruang itu masih sanggup untuk berdiri dan menyerang balik. King Ji-seok yang melihatnya langsung mengeluarkan senjata andalan, ketapel penyerbu. King Ji-seok langsung menembakkan batu besar dari ketapel itu dan berhasil mengenai beruang di wajahnya. Beruang itu terdorong sangat keras sampai keluar rumah dan langsung kalah. King Ji-seok kemudian ikut keluar untuk memeriksa monster beruang. Kena juga akhirnya. Jangan hidup lagi. King Ji-seok lalu menyentuh tubuh beruang itu dengan sekopnya dan tubuh beruang itu langsung menghilang. King Ji-seok juga mendapatkan beberapa item dari beruang tersebut. Daging beruang, kulit beruang singa, tulang beruang singa. King Ji-seok juga mendapatkan crab item baru yang bisa dia buat. Di antaranya helm beruang singa dan armor beruang singa. King Ji-seok langsung memeriksa inventorinya dan mengambil semua yang bisa dia ambil. Oh, aku bisa pakai item dari beruang itu. Jadi, kalau mengalahkan monster, bisa dapat item juga. Oke, aku paham sekarang. Jadi harus rajin berburu ya. Namun saat King Ji-seok sedang mencoba memahami sistem dalam permainan ini, sudah banyak monster yang datang mengepungnya. Dia sangat terkejut ketika semua monster itu datang bersamaan. Nanaonan iyo, monster sebanyak ini. Sejak kapan mereka muncul? Sebanyak ini mah curang banget. Tentu saja King Ji-seok tidak sanggup kalau harus melawan mereka sekaligus dan berujung kematian pada karakternya. Kematian itu terus berlanjut setiap waktu. Kematian kedua, keempat, ke-12, ke-100. Setelah mengalami kematian sebanyak itu, King Ji-seok mulai serius untuk bermain game ini. Hari ke-108 aku mati. Aku mulai bertanya-tanya. Aku paham kalian mau membunuhku.
Tapi, kenapa setiap kali rumahku juga dihancurkan? Aku harus bangun rumah dari awal setiap kali. Kalian ini melakukan ini dengan sengaja ya? Gila, nyebelin banget. Kalian pikir aku bakal nyerah? Tidak dong. Ayo coba bunuh aku lagi. Aku bisa hidup lagi kok. King Ji-seok maju dengan sekop miliknya, menerjang monster yang berdatangan kepadanya. Namun tetap saja, King Ji-seok tidak bisa mengalahkan mereka semua dan berakhir dengan kematian. Sampai kebangkitan ke-999, saat para monster sudah mendatanginya lagi, King Ji-seok sudah membangun sebuah benteng istana yang cukup besar. King Ji-seok yang duduk di atas menara itu, kemudian menyambut mereka semua. Aku datang, apa cuma kalian yang datang? Panggil bos kalian, kalian takkan kuhabisi, kuampuni khusus hari ini. Ketika King Ji-seok mengatakan itu, seekor monster datang menyerang dari atas. Dan ketika monster itu sudah mendekat, sebuah serangan laser tiba-tiba membunuh monster itu dengan mudahnya. King Ji-seok lalu berbicara kepada mereka lagi. Aku sudah memperingatkan kan? Kalian yang mulai duluan. Ayo maju kalau berani. Bukannya kalian mau bunuh aku? Atau jangan-jangan kalian takut? Karena provokasi yang dikatakan King Ji-seok, para monster itu berlari bersamaan untuk menyerbu benteng King Ji-seok. Lalu ketika para monster itu sudah masuk jarak tembak, benteng King Ji-seok langsung menembakkan mereka dengan brutal. Namun tetap saja, ada beberapa monster yang berhasil mendekati tembok bentengnya. Namun itu juga sia-sia. Saat para monster itu menyentuh benteng, serangan api membakar para monster sampai menjadi abu. Tak hanya sampai di situ, King Ji-seok langsung memperkuat serangan apinya sampai membakar semua monster yang ada di area itu. Setelah semua monster yang ada di sana mati, bos mereka akhirnya datang untuk menyerang. Dasar payah, bukannya menghadapi musuh malah mundur. Ini adalah bos monster Another World, Gran Turius 1, level bahaya tertinggi. King Ji-seok yang melihat kedatangan Gran Turius, dia langsung menyapanya. Jadi kau datang, Gran Turius, kali ini aku akan menghentikanmu. Namun Gran Turius percaya diri dengan kekuatannya dan membalas ucapan itu. Menyedihkan sekali King Ji-seok, sekuat apapun kau melawan, itu percuma. Tak peduli setinggi apapun benteng yang kau bangun, napasku akan menghancurkan semuanya. Gran Turius langsung mengeluarkan napas apinya dan menembakkan itu dengan kuat menuju benteng milik King Ji-seok. Namun King Ji-seok tidak peduli dengan itu dan dengan tenang berbicara kepada Gran Turius. Enggak juga, katamu tak ada yang bisa menghentikan seranganmu. Itu karena kau belum pernah bertemu dengan sesuatu yang super besar. King Ji-seok kemudian memanggil sebuah robot yang berukuran lebih besar dari Gran Turius. Gran Turius yang melihat ukuran robot itu hanya bisa terdiam saja. King Ji-seok lalu menggunakan robot itu untuk menggeprek Gran Turius. Dalam satu kali serangan, itu membunuh Gran Turius dan menghancurkan area sekitarnya dengan skala yang cukup besar. Setelah berhasil mengalahkannya, King Ji-seok turun dan mendekati mayat Gran Turius. Gran Turius, aku menang, kau jadilah itemku. King Ji-seok kemudian mendapatkan banyak item dari mayat Gran Turius dan juga mendapatkan sebuah gelar yang cukup bagus. Anda telah mendapatkan gelar XNXX. Nama Anda kini dikenal di seluruh Another World. Pemilik Another World telah berubah dari Gran Turius menjadi King Ji-seok. Semua makhluk di Another World tidak berani menentang Anda. Hak istimewa, Anda bisa mengelola seluruh Another World. Mendapatkan semua pemberitahuan itu, King Ji-seok menjadi sangat bersemangat. Tidak, bukankah justru petualangan sebenarnya baru saja dimulai? Di Another World ini, sekarang aku bisa melakukan apa saja dengan sekopku. Sementara di dunia para monster, mereka sedang membicarakan tentang kekalahan Gran Turius. Tuan Gran Turius sudah dikalahkan? Tidak mungkin. Seekor monster kemudian memberitahunya dengan jelas. Tapi sistem jelas sudah menyebarkan kabarnya. Katanya pemilik Another World sudah diganti. Semua yang ada di sini adalah anggota elit pasukan Gran Turius, salah satu dari 7 jenderal. Salah satu monster yang tidak percaya dengan hidup, kemudian meminta untuk menyelidikinya. Oke, kirim tim investigasi untuk memastikan kebenarannya.
Namun seekor monster burung menolak permintaan itu. Itu tidak perlu, Jenderal Doro. Sistemnya tidak pernah salah. Bersiaplah untuk perang. Ini akan jadi balas dendam berdarah dari Tuan Granturius. Gerakan semua kekuatan yang kita punya. Para monster yang ada di sana menjadi bersemangat untuk membalaskan dendam pemimpin mereka. Namun ketika mereka sedang bersemangat seperti itu, tempat yang mereka tinggali tiba-tiba saja bergoncang sangat hebat. Ternyata itu adalah langkah kaki dari pemimpin mereka. Mereka juga langsung menyadarinya. Goncangan ini adalah langkah kaki Tuan Granturius. Para bawahannya yang melihat pemimpin mereka kembali ke sarang, mereka langsung menyambutnya. Oh, Tuan Granturius, ternyata Anda masih hidup. Saya Jenderal Doro akan membalas dendam saat ini juga. Kebetulan, kami juga baru saja merencanakan serangan. Namun ketika mereka menyampaikan rencana mereka, ternyata yang berbicara kepada mereka adalah King Jiseok yang berada di dalam tubuh Granturius. Dasar bajingan, kalian semua ternyata kumpul di sini rupanya. Jadi kalian yang terus-terusan membunuh dan menyiksaku. Semua yang kubuat dan kubangunkan sendiri, kalian yang menghancurkan semuanya. Kalian juga pantas dapat balasannya, kan? King Jiseok lalu menggunakan Granturius yang sudah dia modifikasi untuk membunuh mereka semua. Banyak meriam-meriam kecil yang muncul dari tubuh Granturius. Para monster yang ada di sana menjadi panik dan takut. Seekor mata kemudian mencoba untuk berdiskusi kepada King Jiseok. Namun itu tidak diperdulikan. King Jiseok langsung menggunakan meriam itu untuk memusnahkan mereka semua. Setelah melakukan serangan yang cukup brutal, tersisa sedikit tempat di sana yang masih berdiri, dan ternyata masih ada seekor monster yang masih bertahan dengan tubuh kecilnya. Salah satu dari 7 Jenderal Granturius, Doro sang loyalitas. Doro langsung saja bertanya kepada King Jiseok yang saat ini sedang melakukan penggalian. Apa Anda tidak capek, Hyung Nim? Biar saja saya yang menggalinya. King Jiseok kemudian menolak tawaran itu dengan kasar. Apa? Tidak usah, bego. Tapi bagaimana kamu masih bisa hidup? Badanmu jadi cebol begitu. Doro pun menjawab, saya bisa bergenerasi asal ada bagian tubuh saya yang masih utuh. Hehehe. Tapi jadinya lemah dan kecil. Setelah mendengar penjelasan itu, King Jiseok terpikirkan sebuah rencana. Oh, jadi bakal gampang banget dong kalau aku membunuhmu sekarang juga. Doro yang mendengar itu langsung meminta maaf dan ingin diselamatkan. Tolong biarkan saya hidup. King Jiseok kemudian sudah tidak mempermasalahkan tentang Doro. Dia kembali sibuk menggali harta yang ada di sana. Sudah kuduga, di sini banyak mineral langka. Hei, aku mau tanya sesuatu. Kenapa kalian terus-terusan mencoba membunuhku? Hah? Kemudian dengan kompak, Doro dan Granturius meminta maaf kepadanya. Namun King Jiseok kembali bertanya, bukan permintaan maaf yang aku mau, jelaskan alasannya. Doro dengan ketakutan, kemudian dia langsung menjelaskan alasan. Mereka terus-menerus mencoba membunuhnya. Suatu hari, tiba-tiba sang kreator datang dan memberikan wahyu kepada Tuan Granturius, pemilik Another World waktu itu, musnahkan King Jiseok. Setelah menyampaikan wahyu itu, dia langsung pergi. King Jiseok merasa heran dengan keputusan yang diberikan oleh sang kreator kepada monster itu. Aku, kenapa mencari masalah dengan user biasa seperti aku? Doro kemudian kembali menjawab pertanyaan itu. Saya juga tidak tahu, apa lebah bisa mengerti isi hati peternak madu? King Jiseok yang mendengar kalimat itu dari Doro, merasa kesal dan mengancamnya. Kau ini sok bijak, mau kubunuh? Apa ada cara untuk bertemu sang kreator? Doro kemudian membalas ejekan King Jiseok yang barusan. Tentu saja ada, tapi bohong. Tapi apa boleh saya bertanya satu hal, Tuan? Sebenarnya apa yang sudah Tuan kerjakan dari tadi? Sambil terus melakukan pekerjaannya, King Jiseok memberitahu Doro, kamu buta? Gak kelihatan apa kalau lagi bangun menara? Doro kemudian bertanya tentang menara itu. Menara untuk apa? Sambil menunjuk ke arah bulan, King Jiseok menjawabnya, hehehe, ada satu hal yang ingin sekali aku coba di sini. Aku mau coba pergi ke sana, bulan. Doro terkejut ketika mendengar tujuan yang disebutkan oleh King Jiseok. Anda bilang mau ke bulan? King Jiseok sekali lagi menjawab dengan santai, iya dong, kayaknya bakal seru kan? Namun Doro terlihat sangat cemas dan tidak yakin dengan apa yang dikatakan oleh King Jiseok. Ngomong apa sih?
Jelas-jelas itu tidak masuk akal sama sekali. Rotasi bintang, revolusi bulan, tekanan dari tingginya menara, dan bertahan di ruang hampa. Semuanya itu tidak mungkin dilakukan. Namun King Ji-seok tetap yakin dengan tujuannya itu. Hah, denger ya, pergi ke bulan itu bukan soal itu. Karena ada bulan, makanya aku ke sana. Itu yang disebut romance, namanya juga game, pasti bisalah. Doro yang melihat King Ji-seok yakin itu hanya bisa pasrah menerimanya. Orang ini benar-benar tololnya kebangetan, tamat sudah. Orang segila ini jadi pemilik Another World. Mau bagaimana lagi, harus berpura-pura patuh sebagai pengikut. Lalu begitu ada kesempatan, langsung singkirkan dia. Setelah memutuskan itu, Doro berakhir membantu King Ji-seok untuk membangun menara tersebut. Doro bahkan membantu membuat desain menara itu bersama-sama. Dari pagi sampai malam, mereka terus membangun menara itu secara bertahap. Tidur di ketinggian, serangan-serangan monster, mereka semua lewati demi bisa membangun menara yang sampai ke bulan. Tidak terasa, mereka akhirnya sudah berhasil membangun menara sampai menembuskan atmosfer bumi. Lalu saat mereka sudah sampai di sana, ternyata sang kreator melihat apa yang mereka lakukan. Oh, mau ke bulan katanya. Dia bodoh, tapi yang dia lakukan cukup seru juga. Kalau begitu, agar dia tidak kecewa, kita beri dia event yang menarik. Kalau ngomongin bulan, sudah pasti itu. Sang kreator kemudian menuliskan rencananya pada sebuah kertas untuk membuat event yang dia maksud. Saat ini, King Ji-seok dan Doro sudah berhasil menapakkan kakinya di bulan. King Ji-seok terlihat sangat senang ketika dia sampai di sana. Namun, tanpa diduga-duga, Doro menjadi yang paling bahagia. Wah, sudah sampai, berhasil. Kita beneran sampai di sini. Setelah sampai di sana, mereka berdua kemudian duduk berdampingan, melihat bumi yang mereka tinggali. Doro yang melihat pemandangan itu sangat terpukau dengan apa yang baru dia lihat kali ini. Cantik sekali, seumur hidup, baru kali ini saya melihat pemandangan seperti ini. Tidak menyangka bakal seindah ini. Terima kasih sudah memperlihatkan pemandangan ini. King Ji-seok terlihat tersipu malu saat Doro berterima kasih kepadanya. Apa sih? Malu-maluin saja. Ya udah sama-sama. Oke, sudah cukup istirahatnya. Ayo kita ganti lagi item dari bulan. King Ji-seok langsung berdiri dan kembali mengambil sekop miliknya untuk menggali material yang tersimpan di dalam bulan itu. Namun saat akan melakukannya, tiba-tiba sebuah gempa besar terjadi. Setelahnya, seekor monster kelinci dengan tubuh yang besar datang menghampiri mereka. Hahaha, kalian datang sejauh ini cuma buat mati, dasar makhluk Blue Star. Monster ini bernama kelinci penggila darah di bawah rembulan, tingkat bahaya SS. Kelinci itu kemudian kembali mengancam mereka. Tempat ini bakal jadi kuburan kalian. Namun King Ji-seok langsung menggunakan tangan robotnya untuk menghajar kelinci tersebut. Bacot, nih kelinci ngagetin banget anjir. Barusan kamu bilang apa? King Ji-seok bertanya dengan apa yang diucapkan oleh Doro barusan. Namun Doro langsung menyembunyikan hal itu. Dan ketika mereka sedang mengobrol, monster kelinci itu kembali bangkit. Kalian curang, makhluk Blue Star. Kalian tidak akan bisa pulang hidup-hidup. Monster kelinci itu tiba-tiba bangun dan menangis dengan sangat keras. Bahkan suaranya sampai menyakiti telinga King Ji-seok dan Doro. Setelahnya terjadi gempa sekali lagi. Oh, gempa. Sepertinya dia sedang memanggil teman-temannya. Dan benar saja dugaan itu terjadi. Sekumpulan monster kelinci datang menyerbu mereka berdua. Doro yang melihat mereka langsung ketakutan. Ah, kita dikepung. Namun King Ji-seok yang sudah mengeluarkan tangan robotnya langsung mencoba menghajar mereka satu persatu. Doro yang melihat situasinya kemudian mencoba memikirkan keadaan mereka. Sial, mereka banyak banget. Kita kalah. Kita juga nggak siap untuk pertempuran sebesar ini. Apa ini akhirnya? Tapi mereka hanya menyerang dia, bukan aku. Jangan-jangan ini kesempatan. Hahaha, selamat tinggal. Saatnya pulang ke planetku.
Doro kemudian mencoba menyelinap untuk kembali ke bumi. Sudah sampai ke menara yang sudah mereka bangun, Doro mengingat kembali kenangan mereka berdua saat sampai di bulan pertama kali. Sementara itu, King Ji-seok masih terus menghadapi para monster kelinci yang terus berdatangan. Maju kalian semua, ayo sini. Sial, kok banyak banget sih? Kalau saja ada sedikit celah. Saat King Ji-seok sedang memikirkan itu, ada seekor kelinci yang ingin menyerangnya diam-diam dari belakang. Namun di saat itu terjadi, Doro membunuh kelinci itu dengan kekuatannya. King Ji-seok terkejut ketika menyadari kalau Doro masih bisa membunuh mereka. Wah, kamu masih bisa melawan juga ternyata. Aku kira kamu mau kabur tadi. Doro kemudian menjawab, padahal ini rahasia. Sebagai balasan karena sudah menunjukkan sesuatu yang indah, biar Anda tidak sendirian, saya akan bertarung dan mati bersamamu, Tuan Majikan. Namun saat mereka berdua akan bekerja sama, kelinci-kelinci itu menjadi semakin beringas dan datang menyerbu dengan brutal. Bunuh dia, hancurkan dia, jangan biarkan tubuhnya tersisa. Saat kelinci-kelinci itu akan mengepung mereka lagi, Doro meringuk ketakutan. Namun Doro terkejut ketika dia masih selamat dari serbuan itu. Dan saat dia membuka matanya, King Ji-seok berbicara kepadanya sambil terbang di atas para kelinci tersebut. Kamu cocok denganku, uji romance lolos. Saat ini, King Ji-seok sedang terbang menggunakan Power Moon Suit yang terbuat dari material yang dia dapatkan di bulan. Benda itu baru saja dia buat. King Ji-seok kemudian berbicara kepada para monster kelinci dari atas sana. Kenapa kami harus mati? Kami bakal pulang hidup-hidup. Sekarang kalian semua berubah jadi item saja. Dari Power Moon Suit yang barusan dibuat oleh King Ji-seok, muncul banyak senjata yang tidak terhitung jumlahnya. Lalu King Ji-seok langsung menembaki para kelinci itu dan membantai mereka semua. Setelah beberapa saat berlalu dan membereskan mereka, Doro istirahat bersama King Ji-seok bersama-sama. Gila, capek banget. Saat King Ji-seok mengeluhkan itu, Doro langsung bertanya kepadanya, itu dia maksud saya. Jadi kenapa Anda malah mengukir nama Anda di bulan? Mendingan ngelawan kelinci yang tadi. King Ji-seok kemudian langsung membentak Doro. Woi, harus ditandain lah biar ketahuan punya siapa. Doro kemudian mengeluhkan lagi tentang semua yang sudah dia lakukan. Ya ampun, ini sih namanya Romusha. Kenapa main game kayak gini banget sih? King Ji-seok kemudian menjelaskan itu kepada Doro. Kok nanya kenapa? Ya seru aja. Main kayak gini, terserah sih mau ikutan atau enggak. Di saat mereka berdua sedang bersantai sambil melihat pemandangan bumi yang mereka tinggali, tiba-tiba saja terjadi sesuatu yang terlihat dari sana. Sebuah energi yang sangat besar, sampai-sampai terasa ke bulan, membuat sebagian bumi hancur. Wah, apaan itu? Another world-nya. Doro juga sangat panik ketika melihat apa yang terjadi pada planet tempat tinggalnya. Another world, planet kita. Dan saat dia sedang panik, King Ji-seok kembali memakai perlengkapannya untuk turun ke Another world. Kamu tunggu di sini, aku akan ke sana. King Ji-seok langsung terbang dari bulan dengan cepat untuk menuju Another world. Doro yang ditinggalkan sangat panik. Tunggu, gimana? Terus saya baliknya gimana, Tuan Majikan? Woi, dia beneran pergi. Apa-apaan itu sebenarnya? Sampai planetnya hancur begitu. Sementara, King Ji-seok menggunakan kecepatan penuh menuju Another World miliknya itu. Siapa bajingan yang ngelakuin ini? Kalau ada yang berani menyentuh barang-barang yang aku buat, walau cuma sedikit saja, bahkan aku buat mampus. Dan setelah beberapa saat, akhirnya King Ji-seok berhasil sampai di lokasi ledakan. Sesampainya di sana, dia langsung memanggil Granturius. Granturius, di mana kau? Cepat jawab. Sialan, gak ada sinyal. Setelah mencoba untuk menghubungi Granturius, ternyata terdapat gangguan sinyal karena ledakan tadi. Namun setelah beberapa saat berjalan, akhirnya King Ji-seok berhasil menemukan Granturius. Itu dia. Woi, jelasin apa yang barusan terjadi. Namun saat King Ji-seok menghampiri Granturius, dia sangat terkejut karena ternyata Granturius sudah mati. Dan saat King Ji-seok sedang memperhatikan itu, ada orang-orang yang menghampirinya dari belakang. Hyung Nim, masih ada yang hidup nih. King Ji-seok yang mendengar itu langsung melihat ke arah suara itu. Dan ketika dia melihat, orang yang berdiri di belakangnya kembali mengejeknya. Wah, beneran juga. Coba lihat tuh senjatanya.
Orang ini kocak juga. Bisa-bisanya dia cuma memegang sekop. Aneh banget, Jir. Namun, orang yang berada di dekat orang sombong itu merosting dirinya juga. Tapi Hyung Nim, ya gimana pun juga, kamu sendiri juga cuma bawa pentungan. Orang ini kemudian baru menyadari dan dia langsung bertanya kepada King Ji-seok dengan kasar. Gitu ya? Woi, kau siapa ha? Orang ini adalah user terkuat Chronolife, Peace plus 99, Reinforced Wooden Stick. King Ji-seok yang melihat kehadirannya sangat marah dan kembali bertanya. Terus, kau sendiri siapa? Peace yang melihat sikap King Ji-seok menjadi bersemangat dan menantangnya. Oh, kelihatannya kau marah banget ya. Kalau gak terima, ayo duel. Lalu spirit milik Peace juga berbicara kepada King Ji-seok. Kagak ngenalin abangnya sendiri. Nih anak beneran noob ya? Ya ampun. Namun King Ji-seok tidak peduli dengan perkenalan itu dan memarahi mereka berdua. Bacot, lu yang ngelakuin ini ha? Gran Turismo KW. Saya sudah capek-capek bangun menara buat ke bulan. Semuanya kau hancurkan pakai pantat sempakmu itu. Apa gimana sih? Dasar expert mesum sialan. Cuma pakai kolor doang. Udah siap ditonjok, bajingan mesum. King Ji-seok terlihat sangat marah saat mengucapkan itu dan mengangkat sekopnya. Namun, spirit yang berada di sebelah Peace malah mentertawakan tuannya itu. Hahaha, sempak mesum. Peace yang mendengar hinaan tentangnya malah bersikap santai saja dan membalas ucapan itu. Udah ketawanya sialan, aku juga masih cupu kok. Jadi wajar kalau kau tambah bego kan? Tapi ingat, kalau bego ya tinggal digebugin aja dong, sialan. Peace langsung bergerak maju menyerang King Ji-seok saat setelah mengatakan itu semua. King Ji-seok yang melihat itu dengan cepat langsung memakai Power Moon Suite-nya dan terbang menghindari serangan dari Peace. Untung saja dia bisa menghindari tepat waktu karena serangan Peace kali ini sangat kuat. Wah, nyaris saja sialan. Bahkan setelah menghindar dengan cepat, pakaian miliknya masih saja terkena serangan tadi sehingga mengakibatkan pakaian itu tidak berfungsi. Sistem kiri mengalami kerusakan, boosting tidak berfungsi. Melihat Peace yang berdiri dengan tegak di bawahnya, King Ji-seok sangat kesal dan melakukan serangan balik. Dasar sialan, rasakan ini, misil bulan. King Ji-seok menyerang Peace dengan semua senjata yang sudah dia keluarkan. Misil yang sangat banyak meluncur ke arah Peace saat itu juga. Namun Peace terlihat tenang saja dan dalam sekejap Peace menggunakan tongkat kayunya lalu menghancurkan semua misil yang datang kepadanya itu. King Ji-seok yang berhasil selamat dari serangan balik tersebut langsung memanggil bantuan untuk menyerang Peace. King Castle, serangan kastil massal. Robot besar yang dibuat oleh King Ji-seok langsung muncul dan melakukan serangan bertubi-tubi untuk mengalahkan Peace. Pertarungan itu terjadi cukup sengit, bahkan Doro yang berada di bulan sampai bisa melihat dampak dari pertarungan mereka. Di sana ada apaan sih? Tuan, Anda selamatkan, Tuan Majikan. Kembali ke pertarungan di bumi, King Ji-seok sangat terkejut ketika serangan dari King Castle miliknya berhasil ditahan oleh Peace hanya dengan setangkai ranting pohon. Tidak masuk akal, sialan, bisa dihentikan sama pentungan jelek kayak gitu. Peace yang sudah menghentikan serangan itu kemudian bergerak dengan cepat menyerang King Ji-seok. Sekarang giliranku. Peace berjalan menaiki King Castle dengan cepat dan melompat ke langit yang cukup tinggi. Dan setelah dirasa cukup, Peace langsung melakukan serangan dari sana. Peace berhasil menghancurkan King Castle milik King Ji-seok dari sana dalam sekali serangan. Namun King Ji-seok sendiri sudah melakukan persiapan untuk menyerang balik. 10, 100, 1000, summon 1 juta blok sekaligus. Oi, sempak terbang. King Ji-seok menggunakan satu blok itu sebagai perisai, dan dengan perisai itu, King Ji-seok berhasil menahan serangan Peace yang cukup kuat. Sialan, ini orang siapa sih? Peace yang mendengar ucapan King Ji-seok kemudian memberitahunya, siapa aku? Ya sudah, bodoh amat, kita akhiri saja sampai di sini. Peace langsung menerjang maju dan berhasil menghancurkan perisai yang sudah King Ji-seok buat itu dengan sangat mudah. Saat Peace datang ke arahnya dengan pentungan miliknya, King Ji-seok menggunakan sekop untuk menahan pentungan itu. Setelah kedua senjata mereka berbenturan begitu, sebuah ledakan yang sangat besar terjadi. Sampai-sampai ledakan itu membelah bumi, tempat mereka bertarung menjadi dua bagian.
Sementara di serpihan puing yang berada di luar angkasa, Peace masih selamat. Spirit yang ada di sampingnya juga berbicara kepadanya. Wih, Another World-nya akhirnya berhasil dihancurkan. Gokil. Peace yang melihat itu juga cukup merasa senang. Aku sudah berhati-hati biar nggak rusak loh. Tapi kok tuh bocah masih hidup? Ternyata King Ji-seok masih selamat dari ledakan yang menghancurkan Another World. Dan saat ini sedang berada di luar angkasa juga. Hah, ayo sini kau dasar mesum tolol. Namun setelah berkata begitu, King Ji-seok langsung terjatuh pingsan di serpihan yang dia pijak itu. Spirit yang bernama Urus milik Peace kemudian memperhatikan Jin-seok dari sana. Bang, skop itu mencurigakan gak sih? Peace yang mendengar itu juga menyadarinya sejak dia bertarung melawan King Ji-seok. Benar, bisa-bisanya dia punya senjata kayak begitu. Siapa bocah ini sebenarnya? Saat Peace sedang mencoba memperhatikan King Ji-seok dengan serius, tiba-tiba saja ada sebuah portal yang terbuka dan itu membuatnya kaget. Namun orang yang keluar dari portal itu langsung memarahi Peace begitu dia sampai di sana. Ya gue lah dasar bego. Orang yang keluar dari sana adalah kakek tua bernama Choi Deok-bae, CEO Chronolife, dan perempuan bernama Yuria, developer utama Chronolife. Choi Deok-bae kemudian memarahi Peace saat itu juga. Kau lagi ngehancurin planet ya, dasar brengsek. Peace terkejut ketika melihat Choi Deok-bae ada di sana. Kakek, kok kakek ada di sini? Choi Deok-bae kemudian kembali memarahi Peace saat dia bertanya. Bah, harusnya aku yang tanya. Ngapain kau di sini, bocah brengsek? Sementara mereka sedang bertengkar, Yuria pergi dari sana untuk melihat keadaan King Ji-seok. Dia user, Anda baik-baik saja? Sadarlah username. Peace yang melihat penampilan Yuria langsung terpikat olehnya dan berbisik kepada Choi Deok-bae. Itu cucunya kakek ya? Cakep banget sumpah. Namun Choi Deok-bae memberitahunya kalau Yuria bukanlah cucunya. Sementara saat ini Yuria sedang sibuk membangunkan King yang sedang pingsan. Bangun dong Ji-seok, Anda harus menunjukkan lebih banyak keberanian. Saya berharap Ji-seok tumbuh semakin kuat. Selama ini Anda sudah bekerja keras sampai mati berulang kali. Ji-seok yang tersadar dan melihat Yuria malah merasa kesal. Cewek ini ngomong apaan sih? Ini sudah waktunya. Dan Ji-seok kembali pingsan setelah mengatakan itu. Yuria yang menyadari itu kemudian memberikannya ciuman lalu membiarkannya tidur. Sudah tumbang ya? Bobo yang nyenyak ya? Main dari username. Dan begitulah Ji-seok berhasil diselamatkan oleh Yuria dan dibiarkan untuk beristirahat. Setelah beberapa saat, Ji-seok tiba-tiba mendengar suara Doro yang memanggil namanya. Tuan, bangun Tuan. Ji-seok yang merasakan wajahnya sakit, kemudian langsung bangun dan mengagetkan Doro. Sakit woi, aduh kepalaku pusing. Ketika Ji-seok sadar, dia kembali mengingat tentang Another World yang terbelah itu. Apa-apaan ini? Kenapa Another World tampak normal? Saat Ji-seok sedang kebingungan itulah, Doro langsung memeluk Ji-seok sambil berbicara dengan keras. Wah, Tuan Majikan, saya tadi cemas sekali. Ji-seok yang mendengar itu merasa sedikit tersentuh. Wah, Doro, beneran, terima kasih. Namun Doro segera merubah sikapnya untuk menutupi ucapan yang tadi dia katakan. Jangan GR. Saya cuma mencemaskan diri sendiri yang hampir nyasar di luar angkasa. Namun Ji-seon tidak memperdulikan itu. Dia malah lebih fokus kepada situasi saat ini. Begitu ya. Dilihat dari keberadaan Doro di sini, sepertinya aku sudah kembali ke bulan. Doro membenarkan hal itu dan juga menanyakan keadaan Ji-seok sendiri. Ya, bagaimana kondisi Anda? Ada yang terluka? Ji-seok lalu memberitahu Doro kalau dirinya baik-baik saja dan tidak terluka. Namun dalam hatinya, Ji-seok masih kebingungan kenapa dirinya bisa selamat dari pertarungan itu. Tapi, kenapa aku bisa baik-baik saja? Padahal, aku banyak terluka saat berkelahi dengan Peace tadi. Ji-seok lalu bertanya kepada Doro mengenai detail kejadiannya. Doro, aku kurang paham situasi sekarang gara-gara pingsan. Apa kau bisa bantu jelaskan apa yang sebenarnya terjadi tadi? Doro kemudian mencoba menjelaskan kepada Ji-seok. Tentu saja, jadi kita kembali ke beberapa waktu sebelumnya. Saat ini, Doro sedang sangat panik karena melihat Another World hancur menjadi dua bagian. Another World-nya terbelah menjadi dua. Namun saat Doro sedang panik, Yuria datang ke sana membawa Ji-seok bersamanya.
Doro yang melihat itu sangat terkejut dan segera menghampiri Ji-seok. "Tuan majikan, apa Anda baik-baik saja? Sadarlah." Yuria yang melihat Doro sangat panik, kemudian menenangkan Doro. "Tenanglah, dia hanya pingsan. Aku sudah merapalkan sihir penyembuhan untuknya, sihir yang sangat intens." Doro yang melihat sikap Yuria merasa kalau Yuria sangat aneh, namun Doro mengesampingkan hal itu dan bertanya kembali mengenai Ji-seok. "Apakah benar Anda dan tuan majikanku yang membuat Another World jadi seperti itu, Kreator?" Yuria terkejut ketika Doro mengetahui identitasnya yang asli. "Wah, bisa-bisanya kau mengenaliku, dasar anak pintar. Tapi tebakanmu salah, bukan aku yang menyebabkan semua kehebohan ini." Doro yang penasaran lalu bertanya lagi, "Hah? Terus siapa?" Yuria kemudian menjawabnya sambil menjelaskan seluruh situasinya sekarang. Plus 99 Reinforced Wooden Stack Piece. Dia datang dari server utama Chronolife, si petarung terkuat di seluruh dunia. Another World itu telah membatasi akses user server utama dengan menggunakan pelindungan sistem untuk melindungi user baru, sampai akhirnya itu hancur karena plus 99 Wooden Stick Piece. Meski sekarang dia sudah kembali ke dunia asalnya, tapi dia pasti akan kembali, dan kedamaian planet ini juga akan kembali terancam. Sampaikan hal ini ketika dia sudah bangun. "Ji-seok, aku berharap besar padamu, Recoper." Setelah menjelaskan semua itu, Yuria menggunakan Recoper untuk menyatukan kembali Another World. Sebuah cahaya sangat terang menyelimuti Another World sampai itu meledak. Dan akhirnya setelah cahaya itu menghilang, Another World sudah kembali normal seperti sedia kala. Namun ketika itu sudah kembali normal, Yuria juga menghilang dari sana, meninggalkan Doro yang kebingungan mencari dirinya. "Kreator menghilang kemana? Kreator!" Dan begitulah yang terjadi. Doro selesai menceritakan semuanya kepada Ji-seok. Setelah mendengar semua yang terjadi, Ji-seok akhirnya menyadari kapasitas kekuatan yang dimilikinya. "Ternyata aku kalah. Aku terlalu percaya diri. Karena terus dipanggil sebagai pemilik Another World, aku pikir aku tak terkalahkan. Memalukan. Lagi-lagi aku tak bisa melindungi apapun." Ketika Ji-seok sedang merasa kesal dengan dirinya sendiri, Doro yang melihatnya mencoba menenangkan Ji-seok. "Tuan majikan, Anda kan user terkuat. Anda kembali dengan selamat pun sudah membuktikan kemampuan Anda." Sambil terus menundukkan kepalanya, Ji-seok menjawab, "Tapi aku tadi hanya menangkis dengan sekop." Namun saat mengatakan itu, Ji-seok menyadari kekuatan sekopnya dan memperhatikan itu dengan fokus. Bagaimana aku bisa menangkisnya dengan ini tadi? Padahal aku berharap dengan senjata terkuat yang bahkan telah menghancurkan Another World." Ji-seok kemudian bertanya kepada Doro tentang sekop yang dia miliki. "Doro, kau tahu sekop ini terbuat dari apa?" Namun Doro tidak mengetahui sekop itu berasal dari mana. "Tidak, saya kurang paham tentang alat pertambangan, tapi saya kenal beberapa ahli yang paham tentang alat tersebut." Ji-seok penasaran dengan orang itu dan menanyakan detailnya kepada Doro. Doro langsung saja memberitahunya. Kalau bicara soal pertambangan, tentu saja dua ahlinya. Mereka tinggal bersama di Nelpen Mine. Ji-seok kemudian bertanya lagi mengenai mereka kepada Doro. "Apa mereka juga ahli dalam membuat barang?" Doro lalu menjawab dengan semangat. "Tentu saja. Mulai dari produksi, penambangan, bahkan crafting, mereka bisa melakukan semuanya." Setelah memastikan itu, Ji-seok langsung mengajak Doro untuk menuju ke sana. "Bagus, ayo cepat kita temui mereka. Kau tahu lokasi Nelpen Mine itu kan?" Namun Doro tidak mengetahuinya. "Kalau lokasinya, saya kurang tahu." Tetapi Ji-seok tidak masalah dengan itu dan membuat sesuatu untuk mencarinya. "Ya, apa boleh buat, tak masalah. Aku bisa mencarinya dari langit. Baiklah, ayo pergi." Sebelum pergi dari sana, Ji-seok mengingat kembali semua yang sudah dialami kemarin. Mereka yang telah menghancurkan kehidupan orang lain, si mesum plus 99, dan wanita itu. "Lihat saja nanti, aku ini pasti akan membalasnya." Sementara di Another World bagian Dark Plateau, ada sekelompok player yang sedang melawan sekumpulan undead. Joachim, kesatria level 49, yang menjadi pemimpin mereka maju paling depan. Jumlahnya banyak juga.
Lalu di belakangnya ada Pitsil, warrior level 42, dan kemudian ada seekor manusia rubah, Pokster, perampok level 41, lalu Grace, penyihir level 45. Ketika mereka sedang melawan semua undead, anggota timnya mengeluh kalau semua ini membosankan. Joachim yang mendengar itu kemudian berbicara menenangkan anggota timnya. Ya, ini kan memang disesuaikan dengan level user baru. Kalau monsternya terlalu kuat, mereka pasti tidak akan masuk akal. Kita berkembang lebih cepat dari yang diperkirakan oleh tim pengembang. Peach Hill juga menyadari hal itu yang dibicarakan Joachim tadi. Pengelolaan gamenya ceroboh juga ya, bahkan tadi servernya mati. Pokster lalu ikut berbicara, tapi kan tetap saja seru. Jangan-jangan kita yang paling kuat di server ini. Joachim merasa lucu ketika Pokster mengatakan itu. Namun, saat dia sedang mentertawakannya, Joachim menyadari kalau Grace terdiam saja dari tadi. "Kenapa Grace?" Lalu Grace menjawabnya sambil menunjuk ke arah langit. "Joachim, itu apa? Tidak kelihatan jelas. Sepertinya benda itu perlahan turun. Mungkinkah itu monster yang belum terekspos?" Party Joachim menjadi bersemangat ketika Grace mengatakan itu. Joachim juga cukup percaya diri dengan kemampuannya untuk mengalahkan monster tersebut. Dia sangat sial, bisa-bisanya lawan pertamanya adalah kita. Mari kita hadapi pencapaian kemenangan penaklukan pertama monster itu. Sementara di dalam benda terbang itu ternyata adalah kendaraan yang dinaiki oleh Ji-seok dan Doro. Ji-seok kemudian bertanya kepada Doro, "Apa kau menemukannya, para dwarf itu?" Namun Doro belum menemukan mereka satupun. "Tidak, ini tempat tinggal para tengkorak, tapi saya tak menyangka akan jadi seperti ini." Ji-seok yang mendengar itu kembali menjelaskan kepada Doro, "Kau tidak paham ya? Ini tuh romansa. Syukurlah masih bisa ditemukan kembali si kepala batu itu. Benar kan Granturius?" Namun saat mereka sedang mengawasi sekitarnya, Doro menemukan party Joachim yang ingin melawan mereka. Apakah itu para user? Sepertinya mereka sedang bertarung. Ketika Ji-seok dan Doro sedang memperhatikan mereka, tiba-tiba saja party Joachim langsung menyerang bersamaan. Beberapa proyektil terus menghujani Granturius dan tepat mengenainya. Party Joachim tidak berhenti menyerang, bahkan Pitsil mulai menggunakan serangan pamungkasnya, Rolling Thunder. Gauntlet miliknya langsung berputar dan menyerang Granturius. Namun serangan mereka tidak berhasil menjatuhkan Granturius meskipun sudah bekerja sama. Ji-seok yang berada di dalam Granturius juga menyadarinya. Apa-apaan, mereka lemah sekali. Doro juga berpikiran sama. Mungkin mereka itu hanya user baru. Serangan dari party Joachim ternyata tidak bisa menggores Granturius sedikit pun. Ji-seok yang melihat mereka terus menyerang malah membandingkan kekuatan mereka dengan Peach yang sudah dia lawan. Setelah bertarung besar-besaran seperti tadi, perbedaan kekuatannya jadi makin terasa. Saat Ji-seok sedang memikirkan itu, Doro lalu bertanya tentang langkah selanjutnya. Apa yang harus kita lakukan? Biarkan saja. Namun, Ji-seok tidak ingin membiarkan itu terjadi dan akan membalasnya. Mana bisa, mereka duluan yang memulai, tentu harus kita balas. Granturius, hancurkan para bajingan itu. Granturius tersenyum dan menerima perintahnya. "Baik Tuan Majikan, perintah diterima." Granturius langsung membuka mulutnya untuk mengeluarkan meriam pamungkas. Lalu setelah itu, Granturius langsung menembakkan laser dari meriam tersebut. Joachim dan partinya yang melihat serangan itu datang tidak bisa menghindar. Mereka langsung terkena serangan itu secara langsung. Tapi ternyata Joachim sendiri masih selamat, meskipun dia saat ini sangat terkejut dengan kekuatan serangan itu. "Gelo, nanaonan." Ji-seok yang melihatnya masih selamat, kemudian memerintahkan Granturius kembali melakukan serangan. "Hah, dia menghindar, terus gunakan mecha beam sampai kena." Granturius melakukan perintah itu dan menembaki Joachim dengan sangat brutal. Lalu setelah beberapa tembakan dan berhasil mengalahkan Joachim, Ji-seok turun dari Granturius untuk bertanya jalan. Sementara Joachim sendiri, dia terlihat meringkuk di tanah dengan senjata yang hancur juga. Doro kemudian memberikan saran kepada Ji-seok. "Jadi, haruskah kita hidupkan kembali para tengkorak itu untuk menanyakan jalan?" Ji-seok yang menerima ide itu kemudian langsung mencobanya. "Ya, itu ide yang bagus.
Baiklah, mari kita coba. Jadilah item. Ketika Ji-seok menyentuh tulang yang berserakan di sana dengan sekopnya, tulang belulang itu langsung masuk ke dalam inventarisnya. Baru dia mendapatkan sebuah kemampuan baru. Crab Creation, Ability Unlock, Bone Maker, kondisi aktivitas, membalas dendam pada skeleton. Bone Maker membuat skeleton terkuat sesuai dengan kombinasinya. Ji-seok yang mendapatkan kemampuan baru itu merasa sangat bersemangat. Wow, apa ini? Itemnya juga ada banyak. Apa kita coba dulu? Namun Doro yang sudah tahu tentang sifat tuan majikannya merasa khawatir. Bone Maker ini agak mengkhawatirkan. Dan akhirnya setelah beberapa saat, ternyata Ji-seok sudah mencoba membuat sesuatu dengan tengkorak yang berserakan. Sampai saat ini, dia juga berhasil membuat suatu entitas yang lucu. Crafting berhasil, normal, special scale dog, level bahaya D, rasa ingin tahu yang tinggi dan suka dipeluk. Ji-seok terlihat sangat bersemangat ketika melihat anjing lucu itu dan langsung mengajaknya bermain. Hahaha, lucunya. Namamu sekarang adalah Pyongaji. Namun Doro yang melihat sikap dari tuan majikannya merasa kesal. Cepat lakukan yang benar, jangan bercanda terus. Namun saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba saja sebuah notifikasi yang cukup meriah muncul. Special event, buat 100 skeleton yang unik dan dapatkan item rare. Mendapat notifikasi tersebut, Ji-seok menjadikannya alasan untuk membantah Doro. Oh, hei, kau lihat kan? Aku sudah merencanakan semuanya tahu. Ji-seok kemudian langsung menekan tombol crafting pada notifikasi tersebut. Dan setelahnya, semua skeleton yang sudah dia buat tadi langsung bergabung menjadi satu. Mereka sangat terkejut ketika melihat hasil dari gabungan semua skeleton itu. Karena itu membentuk sebuah skeleton yang cukup gagah. My lord, hamba yang rendah ini ingin memberikan salam kepada Anda. Dan terbentuklah sebuah tengkorak yang cukup overpower. Spesies, Lich King, level bahaya, SSSS, Legendary King of the Undead. Lich King tersebut kemudian berlutut dan berbicara kepada Ji-seok. Saya ingin menerima nama yang diberikan oleh Anda, Tuan. Namun ketika Lich King itu meminta hal tersebut, Doro menjadi panik dan langsung mengingatkan Ji-seok. Lich King, Tuan Majikan, jangan dia. Lich King itu monster yang terlicik dan terjahat yang pernah ada. Dia bukanlah tipe yang akan mematuhi orang lain. Namun, Ji-seok tidak menggubris omongan Doro dan langsung saja memberikan Lich itu sebuah nama. Aku sudah memutuskan, namamu adalah Kretek. Doro hanya bisa pasrah ketika Ji-seok memberikan nama tersebut dan mengambil Kretek sebagai bawahannya. Kretek yang menerima nama itu langsung memberikan pujian kepada Ji-seok. Terima kasih atas nama yang hebat tersebut. Ji-seok kemudian berbicara lagi kepada Doro mengenai Kretek. Siapa tuh? Pasti akan baik-baik saja. Kretek, apa kau tahu di mana Nelpon main? Kretek lalu berkata kalau dia mengetahuinya. Doro yang mendengar itu sangat terkejut karena dia menyangka kalau Kretek bahkan tidak akan mengetahuinya. Namun Ji-seok tidak membetulkan pertengkaran mereka. Oke, cepat pimpin jalannya. Kretek dengan segera menerima perintah itu. Perintah diterima. Namun saat dia menerima perintah itu ada yang aneh. Kretek juga menyembunyikan sebuah pelatih di balik punggungnya itu. Sementara itu, beberapa saat yang lalu, ketika Ji-seok bertarung melawan Peace, dan juga ketika pemilik Another World berganti, user dan mereka yang mengincar posisi sebagai pemilik Another World terkesima saat menyaksikan huruf-huruf yang terukir di bulan. Dan hari itu disebut sebagai hari ketika Raja turun. Kembali ke dataran tengkorak, Ji-seok langsung saja mengajak mereka untuk berangkat. Ayo pergi menuju Nelpon Mine. Tapi sebelum itu, Kretek yang sudah mengangkat pisaunya kemudian menyembunyikan kembali pisau itu dengan cepat. Ji-seok baru berbicara lagi kepadanya. Tidak usah disembunyikan. Kau sebenarnya belum mau pergi sekarang kan? Soalnya di Dark Plateau kau masih punya urusan yang belum selesai. Ayo kita mulai dari itu. Kretek yang mendengar itu lalu bertanya tentang ucapan tersebut. Apa maksud Anda?
Mereka berdua kemudian saling bertatapan satu sama lain. Namun setelahnya, tiba-tiba saja mereka semua langsung memakai seragam proyek, melakukan proyek yang sangat besar. Dengan semangat, Ji-seok langsung memimpin mereka. Keselamatan nomor 1, tempat tinggal yang aman, kita akan bangun bersama. Tujuan kita, Port Rest Tower, lengkapi dengan senjata sebanyak mungkin, biar tidak ada yang berani mendekat. Keamanan kita yang jaga. Keselamatan nomor 1. Semua tengkorak yang ada di sana langsung bersorak, mengikuti apa yang dikatakan oleh Ji-seok. Para tengkorak itu juga terlihat sangat bersemangat. Singkat cerita, akhirnya pembangunan Port Rest Tower itu sudah selesai. Kretek kemudian menggunakan pisaunya untuk memotong pita peresmian. Ji-seok yang ada di sana kemudian langsung mengakhiri acaranya. Semuanya kerja bagus. Mari kita uji coba lagi keamanan. Yang terakhir, Doro yang mendengar itu langsung menolaknya. Lagi, aku tidak mau. Namun tetap saja, meskipun Doro sudah menolak hal itu, Doro tetap menjadi kelinci percobaan. Dan saat Doro sudah mengenakan gambar Jochaim, senjata yang ada di dalam tower langsung menembakinya tanpa henti. Setelah memastikan itu, Ji-seok merasa lega untuk meninggalkan dataran tengkorak. Mantap, berhasil. Sekarang aku bisa pergi dengan tenang. Kalau nanti ada musuh yang gak bisa dilawan, kalian kirim sinyal saja terus kabur. Nanti aku akan langsung datang ke sini. Jaga rumah baik-baik ya nak, saat pergi ke Nelpon Mine. Setelah berpamitan dengan para tengkorak, Ji-seok pergi menggunakan kendaraan yang juga barusan dia buat. Lalu setelah beberapa saat berjalan, Kretek yang mengendari sepeda motor itu berbicara kepada Ji-seok. Bukannya waktu Anda sudah terlalu terbuang banyak? Maksudnya di Dark Plateau. Doro yang mendengar itu juga setuju dengan Kretek. Nah itu, padahal bukan tujuan utamaku juga. Ji-seok tidak menyangkal dengan ucapan mereka, namun dia terlihat menikmatinya. Ya, tapi menurutmu seru kan? Itulah yang terpenting. Lagian, kita juga dapat banyak teman baru. Mendengar alasan itu, Kretek malah tertawa. Kuku, begitu. Semoga perjalanan kali ini juga menyenangkan. Mereka terus menikmati perjalanan yang cukup jauh, berkemah, melewati pegunungan, hingga akhirnya Kretek menunjukkan sebuah goa yang ada di seberang mereka. Ji-seok akhirnya sampai di Nelpon Mine yang dikatakan oleh Doro. Setelah melewati beberapa tebing, Ji-seok berhasil masuk ke dalam tambang tersebut. Di dalamnya, langsung disambut oleh lentera-lentera berwarna merah yang berjajar sepanjang jalan. Oh, jadi ini tempatnya, tambang Nelpon. Mana para dwarfnya? Kretek lalu memberitahu tentang kejadian yang terjadi pada tambang Nelpon. Menurut ingatanku, dari kehidupan sebelumnya, sudah lama tidak ada kabar soal dwarf di tambang ini. Suatu hari, para dwarf tidak pernah terlihat keluar dari tambang lagi, dan semua yang penasaran pergi mencari tahu ke dalam tambang, tapi tidak ada satupun dari mereka yang kembali. Tepat ketika mereka sedang membicarakan masalah tersebut, ada beberapa dwarf yang hadir di sana dan ingin menyerang mereka. Ji-seok dan Kretek tentu saja menyadari kehadiran mereka dan berniat menyerang dwarf itu. Namun Ji-seok memberikan sebuah perintah kepada Kretek. Kretek, tapi jangan dibunuh. Kretek menerima perintah itu dan tidak memakai senjata untuk mengalahkan para dwarf. Kretek menggunakan kedua tangannya untuk memukul dwarf tersebut. Tidak butuh waktu lama, Kretek berhasil membuat mereka kalah. Ji-seok yang melihat mereka terkejut dan bertanya lagi kepada Kretek. Dwarf? Memangnya ras dwarf itu seganas ini? Namun kali ini Doro yang menjawabnya. Enggak juga, aku merasa ada yang aneh. Ji-seok kemudian langsung membangunkan salah satu dwarf yang pingsan tersebut. Hei kau, bangun. Kenapa kau menyerang kami? Dwarf yang terbang itu kemudian terlihat ketakutan dan langsung menyuruh mereka pergi. Ah, kau manusia, pergilah dari sini. Ji-seok yang penasaran kemudian bertanya, memangnya ada apa di tambang ini? Masih terlihat cemas, dwarf itu menjelaskan kejadiannya. Sekarang, semua dwarf yang ada di sini sudah kehilangan akal dan menjadi buas. Mau apapun yang masuk ke dalam tambang, semuanya akan dibunuh. Ketika dia mengatakan itu, para dwarf yang sudah kehilangan kesadaran bermunculan semua dan mengepung kelompoknya Ji-seok. Namun Ji-seok kembali bertanya kepada dwarf tadi, terus, kenapa kau bisa sadar?
Duap itu lalu menjawab, mungkin karena kaget terkena benturan jadi aku bisa sadar. Ji-seok yang mendengar itu kemudian tersenyum dan menemukan solusinya. Begitu, artinya aku bisa memakai cara itu, serangan fisik. Ji-seok dan kelompoknya kemudian sudah bersiap untuk melawan mereka semua. Ji-seok lalu memprovokasi para duap yang bermunculan. Sini kalau berani, dasar kakek-kakek tukang ngamuk. Provokasi itu ternyata berhasil, membuat mereka marah dan langsung turun secara bersamaan. Kelompok Ji-seok juga langsung menerjang maju ke arah mereka. Kretek sendiri menggunakan teknik yang dimilikinya untuk mengalahkan mereka sekaligus. Magic Missile, proyektil peluru yang banyak langsung mengincar banyak duap sekaligus. Sementara, Doro juga menggunakan skill yang dia miliki. Bite. Doro berhasil menggigit para duap itu satu persatu dengan cepat dan membuat mereka tersadar. Sementara Ji-seok menggunakan tangan robotnya untuk mengalahkan mereka dengan cepat. Robot Punch. Mereka bertiga berhasil mengalahkan para duap itu dengan cepat. Bahkan saat ada duap yang akan melakukan serangan kejutan, Kretek dengan sigap menolong Ji-seok. Namun ketika semua sedang bertarung, duap yang di awal tadi sudah sadar berteriak menghentikan mereka. Hentikan, jangan membuat keributan, jangan bangunkan monster itu. Namun saat dia mencoba menghentikan mereka semua yang sedang bertarung, itu sudah terlambat. Monster yang dia maksud sudah datang ke sana dan menghancurkan sebuah dinding dengan hebat. Ji-seok dan Doro yang sedang bertarung sangat terkejut ketika melihat monster itu datang. Ternyata monster bermata tiga ini adalah makhluk yang bangkit lewat kutukan, naga zombie, monster bos tingkat SSS, boneka santet pembalasan dendam. Dibangkitkan sebagai undead tak punya akal, tak punya kesadaran. Kini dia hidup hanya untuk satu hal, yaitu membalas dendam. Saat Ji-seok dan Doro sedang kebingungan, naga zombie ini langsung menyerang mereka dengan cepat. Ji-seok langsung kabur melarikan diri dari kejaran naga zombie tersebut. Tolong, kenapa aku yang diincar? Namun setelah beberapa saat berlari dan naga zombie itu masih mengejarnya, Ji-seok berhenti dan memanggil Granturius. Ah, sial, Granturius! Naga zombie itu juga terkejut ketika melihat kepala Granturius yang cukup besar. Doro yang melihatnya menjadi tenang. Bagus, serang dia Granturius. Namun, ternyata yang keluar hanyalah kepalanya saja, tanpa tubuh ataupun yang lainnya. Dan karena itu, naga zombie berhasil mengalahkannya dengan mudah. Doro yang melihat itu menjadi panik dan memberikan saran kepada Ji-seok. Dia tidak bisa bergerak. Badan, di mana badannya? Buatlah badannya. Namun Ji-seok malah melarikan diri dari sana dan berkata kalau dia tidak bisa membuatnya, itu tidak bisa dibuat karena badannya tidak ada. Namun saat dia sedang berlari, Ji-seok terpikirkan sebuah ide. Ji-seok menggunakan Bone Maker untuk membuat tubuh bagian Granturius. Dan akhirnya, dia berhasil membuat item legendary rare, Granturius Skull tingkat God. Granturius Skull yang barusan dibuat oleh Ji-seok memiliki tubuh yang sangat besar, sehingga membuat naga zombie jadi ketakutan. Dan dalam sekali serangan, Granturius berhasil mengalahkan naga zombie tersebut. Ji-seok yang melihat itu kemudian memberikan perintah kepadanya. Granturius, habisi dia. Seperti biasa, Granturius menggunakan skill khusus miliknya, Skull Mecha Beam. Serangan itu berhasil membakar naga zombie menjadi abu. Juga serangan itu sampai menembus keluar tambang. Lalu di luar tambang, ternyata ada yang sedang memperhatikan mereka. Berakhir sudah. Apa yang harus kau lakukan, Tuan? Anak berambut putih ini adalah Lim, seorang asisten dari lintah darat yang bernama Heart Hitter. Hitter kemudian meremas sebuah kertas yang ada di tangannya dan menjawab, mau bagaimana lagi? Kontrak ini sudah tidak sah. Kau hubungi saja si bodoh itu. Sementara di dalam tambang sendiri, para duap sedang memandangi Granturius yang baru saja menyelamatkan mereka. Juga ada beberapa duap yang mengomentari tentang kelemahan mereka yang dikendalikan oleh naga zombie tadi. Haduh, bisa-bisanya kita dikuasai makhluk yang seperti itu. Sangat memalukan. Ji-seok lalu bertanya kepada Doro mengenai kejadian ini. Doro, apa kau sudah mengetahui ini? Namun Doro menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak mengetahuinya.
Aku tidak tahu, aneh sekali. Mana mungkin ada monster yang tidak ku ketahui. Baru pertama kalinya aku melihat bajingan ini. Namun ketika mereka sedang memperhatikan mayat naga zombie, seorang dwarf yang bernama Tuan Kim datang menghampiri mereka sambil menjelaskan. Suatu hari, dia tiba-tiba saja muncul di tambang. Monster itu, jadi kalian yang menyelamatkan kami ya. Terima kasih banyak. Aku Tuan Kim yang mengawasi tambang di sini. Ji Seok kemudian menjabat tangan Tuan Kim sambil mengenalkan dirinya. Oh, aku King Ji Seok. Kebetulan sekali ada sesuatu yang ingin kutanyakan pada kalian para dwarf. Tuan Kim menjawab itu dengan senang hati. Tanyakan saja apapun yang ingin kau tanyakan, penyelamat. Ji Seok lalu mengeluarkan skop miliknya dan bertanya itu kepada Tuan Kim. Skop ini, apa kau tahu terbuat dari apa? Tuan Kim terlihat sangat tertarik dengan skop itu dan memperhatikannya dengan serius. Oh, tekstur ini, lengkungan ini, aku sama sekali tidak tahu. Ternyata ada biji yang tidak aku ketahui. Menarik. Kalau begitu aku pergi dulu. Tuan Kim membawa skop itu pergi bersamanya saat meninggalkan Ji Seok. Ji Seok yang menyadari itu langsung saja menarik Tuan Kim dengan kasar dan memarahinya. Kembalikan skopku, dasar kakek tua. Lalu setelah berhasil mengambil kembali skop miliknya, Ji Seok membuat sebuah bangunan dengan skop itu. Setelah selesai, Ji Seok berdiri di atas patung dan berbicara kepada para dwarf. Lihat ini, aku bisa membuat yang seperti ini juga. Ada yang tahu skop ini pakai biji apa? Namun para dwarf tidak memberikan jawaban yang tepat. Malahan Tuan Kim juga tidak fokus kepada pertanyaan itu. Sungguh luar biasa, berikan padaku skop itu. Ji Seok tentu saja menolaknya dengan keras. Ji Seok kemudian mengeluhkan semua ini. Bahkan para dua pun tidak ada yang tahu. Kretek yang ada di sebelahnya lalu bertanya, sekarang apa yang akan Anda lakukan? Ji Seok lalu bertanya lagi, Kretek, di Another World, tempat mana yang paling bagus untuk mencari informasi? Kretek kemudian menyarankan sebuah tempat kepada Ji Seok. Informasi ya, mungkin di Plaza of Beginning, karena itu adalah tempat di mana user pertama kali memulai game. Ji Seok yang mendengar itu merasa heran. Plaza of Beginning, aku nggak mulai dari sana tuh. Sementara di Plaza of Beginning, Heather sedang bersama Lim menuju markasnya. Dalam perjalanan, Heather bertanya mengenai tugas yang kemarin. Lim, apa si idiot itu sudah datang? Sambil terus membawa barang di tangannya, Lim menjawab, itu dia baru datang kalau sudah menyelesaikan sebuah quest. Sambil terus mengobrol, mereka berdua berjalan, dan saat di sebuah tempat, Heather melihat sebuah kerumunan yang ramai. Ternyata di keramaian itu, Joa Chaim sedang memberikan informasi mengenai Gran Turius yang dilawan terakhir kali. Tolong lihat ke sini, monsternya terlihat seperti ini, kekuatannya sama sekali tidak masuk akal. Kalau dibiarkan, dia bakal bikin Another World hancur lebur. Orang-orang yang melihat permintaan bantuan itu sangat kaget dan penasaran. Parti Joa Chaim meminta bantuan, memangnya kuat banget kah? Namun Heather yang kemudian bertemu dengan Joa Chaim bertanya untuk memastikan, Joa Chaim, omonganmu itu beneran kan? Kayaknya bakal seru nih. Setelah Heather mengatakan itu, beberapa pasukan langsung datang ke sana. Yang pertama, pengawal kerajaan, Guild Divine. Lalu ada Guild Crossline yang memakai jubah merah dan salib putih. Pasukan paladin elit terkuat yang hanya berisikan 10 orang. Disusul oleh kelompok penyihir terkuat di kerajaan, Guild Holy Land. Kemudian datang satu lagi, Guild pahlawan bertopeng, Wal Bidang. Dan terakhir, Guild terkuat, Guild Justice. Lalu di antara mereka semua, ada seorang perempuan yang bernama Miss Hawk, komandan aliasi World Guild cabang Another World. Dia berjalan dengan santai di antara para guild itu sambil mengumumkan dirinya. 5 guild ini berkumpul membentuk aliansi World Guild cabang Another World. Sebagai pemimpin, aku yang akan memberikan komando. Tempat monster itu berada saat ini juga. Segera tunjukkan jalannya. Sementara di tambang Nelpen, Ji Seok berencana untuk keluar dulu dari game sebentar. Aku mau istirahat sebentar. Setelah kembali lagi nanti, ayo langsung pergi ke Plaza of Beginning. Kakek yang menjadi pemandu jalan, apa tidak apa-apa kalau kau meninggalkan pos ini? Tuan Kim yang sudah membawa tasnya mengatakan kalau itu tidak masalah.
Gara-gara monster itu, aku sudah lama tidak bisa keluar. Aku mau minum dan bersenang-senang. Ji Seok lalu bertanya tentang apa yang dia bawa tersebut. Kalau boleh tahi, apa itu yang ada di dalam tas? Tuan Kim menurunkan tasnya dan menunjukkan isinya kepada Ji Seok. Ini biji diamondium. Aku akan menjualnya di plaza. Uang dari penjualan kali ini semuanya untukmu. Ji Seok kemudian menanyakan alasan dia melakukan itu. Tuan Kim lalu memberitahukan alasannya. Sebagai ucapan terima kasih karena sudah menyelamatkan kami. Ji Seok kemudian kembali menjabat tangan Tuan Kim dengan penuh semangat. Oh kakek, aku akan menerimanya dengan senang hati. Sampai ketemu nanti ya, aku tinggal dulu, kretek. Begitu juga dengan para dwarf yang lain, mereka juga mengucapkan salam perpisahan. Sudah mau pergi ya, penyelamat, hati-hati di jalan. Terima kasih sudah menyelamat kami, sampai jumpa. Ji Seok akhirnya keluar dari game tersebut dan kembali ke rumah bututnya. Saat membuka mata, dia kembali mengeluhkan keadaannya saat ini. Setiap saat aku kembali, selalu saja langsung tertampar oleh realita. Duh, laparnya. Ji Seok langsung saja menyeduh makanan instan yang sudah dia sediakan. Lalu duduk di meja sambil menonton berita tentang Chronos Life. Berita selanjutnya, berita hari ini juga tentang Chronos Life, Another World. Kekurangan pasokan item langka yang menjadi perbincangan akhir-akhir ini adalah biji diamondium. Diamondium sudah tidak terlihat di pasar selama sebulan terakhir. Great Merchant Riot telah menetapkan harga 10 kali lipat dari harga normal. Saat mendengar harga yang meningkat begitu banyak, Ji Seok teringat dengan apa yang dikatakan oleh Tuan Kim si Dwarf. Diamondium, bukannya itu biji yang kakek bilang mau jual, mahal juga. Kemudian pembawa berita kembali menyebutkan harga diamondium saat ini. Harga saat ini untuk diamondium per kilonya adalah 100 juta won. Ji Seok yang mendengar harga yang sangat mahal itu langsung memuntahkan kembali makanannya karena terkejut. Apa? Harga per kilonya 100 juta? Dan kembali ke Chronos Life, saat ini kita sedang berada di markas Hitter. Lim sudah sangat gugup perihal tugasnya kemarin. Kenapa dia belum datang juga? Hitter yang ada di sana terlihat sangat tenang sambil meminum tehnya. Tenanglah dan minum teh saja dulu, Lim. Namun, Lim masih saja terlihat sangat gugup dan tidak bisa berhenti cemas. Tapi dia sudah telat banget. Pihak sana sudah gerak duluan dalam grup. Gimana kalau dia nggak datang? Hitter yang melihat Lim sangat cemas, kemudian memberikan jawaban untuk menenangkan Lim. Tidak, dia pasti datang. Dia itu lebih benci kalah daripada mati. Karena dia itu si idiot nomor 1 di dunia. Tuh orang emang gak bisa kalem ya. Dan tepat seperti yang dikatakan oleh Hitter, orang yang mereka tunggu-tunggu baru saja login ke Another World. Sedang terhubung, Another World, ranking 1, user high level warrior telah login. Setelah berhasil login ke dalam Another World, warrior ini langsung saja menuju markas Hitter. Hitter tentu saja langsung menyambutnya. Lama tak jumpa warrior. Warrior ini kemudian tertawa dan menjawab salam itu. Gimana kabarmu Heart Hitter? Ku dengar dia sudah mati, zombie dragon. Padahal aku yang ingin mengalahkan dia, sayang banget. Orang ini adalah level 1 warrior, Another World rank 1. Hitter kemudian menjelaskan tentang siapa yang mengalahkan naga zombie itu. Pria yang mengalahkannya, sepertinya dia menguasai tambang Nelpon. Bisa dengar dulu sebentar? Saat Hitter sedang menjelaskan, si warrior malah berkelahi dengan Lim karena minuman itu. Lalu si warrior bertanya kepada Hitter dengan senyuman yang lebar. Aku dengerin kok, terus kenapa? Mau kita singkirkan saja dia? Warrior itu kemudian langsung meminum teh yang disediakan, dan karena itu masih panas, dia malah terjungkal ke lantai karena kaget. Sementara si warrior sedang tergeletak, Hitter memberikan selembar kertas yang berisi misi untuknya. Ini misi baru, temukan orang yang menguasai tambang Nelpon dan Dark Highland. Lalu, ketika mereka sedang membicarakan misi itu, Ji Seok sudah kembali lagi login ke dalam game dan muncul di tambang. Sesampainya di tambang Nelpon, Ji Seok langsung mengajak mereka untuk berangkat. Ayo berangkat ke Plaza of Beginning. Doro yang sedang beristirahat terkejut dan bertanya, sekarang juga? Tuan Kim juga yang sudah memakai pakaian tidur ikut bertanya, cepat juga datangnya, padahal aku mau tidur siang. Ji Seok yang melihat Tuan Kim langsung saja mendekatinya dan bertanya tentang diamondiumnya.
Itu outfit untuk tidur siang. Diamondiumnya baik-baik saja kan kakek? Tuan Kim kemudian menunjukkan tasnya yang berisi diamondium itu kepada Ji-seok. Ji-seok yang sudah memastikannya lalu buru-buru mengajak mereka untuk segera pergi. Oke sip, semuanya cepat. Kalau lama aku tinggal. Tuan Kim dan Doro yang mendengar itu sangat heran karena Ji-seok terkesan sangat buru-buru. Sementara itu, kretek yang ditugaskan oleh Ji-seok untuk menjaga tambangnya bertanya lagi memastikan, Kek, apa aku sudah pantas untuk menjaga tambang seperti ini? Ji-seok lalu menjawab dan memuji kretek, ya kau yang paling cocok, ini lokasi penting, jadi harus dijaga orang yang cerdas dan kuat. Kretek kemudian berterima kasih atas pujian itu dan berbisik kepada Ji-seok. Senang mendengar penilaian itu. Kayaknya harga diamondium naik ya. Ji-seok terkejut ketika kretek mengatakan itu. Kau sudah tahu? Kretek kemudian menjawab, soalnya dekat dengan Dark Highline, aku tahu betapa berharganya diamondium itu. Ji-seok kemudian berbicara lagi, makanya aku mau pergi dengan aman. Ada alat transportasi yang kuat gak? Dan ketika mereka sedang memikirkan itu, mereka berdua tertuju pada hal yang sama, yaitu Granturius. Tak butuh waktu lama, Ji-seok mengubah kembali tubuh Granturius menjadi sebuah mobil. Ayo, kenapa tadi ribet mikir? Tinggal pasang kepala lagi. Pasang roda langsung ngebut. Granturius, kau juga suka kan? Namun Granturius menjawab bahwa dia ingin tubuhnya dikembalikan. Saat mereka sedang berangkat, ada seseorang yang menyerang mereka dengan sebuah anak panah yang meledak ketika menyentuh mobil mereka. Orang yang menyerang mereka ternyata Miss Hawk yang sudah ada di sana dengan pasukan yang dia bawa. Tertangkap, dikepung di tempat terbuka. Kalau begitu, mari kita mulai full attack. Miss Hawk kemudian menembakkan sebuah sinyal ke langit untuk memanggil semua pasukan yang berkumpul. Seiya dari Divine Guild yang melihat itu langsung bersiap dengan pasukannya. Itu sinyalnya, ini bakalan seru. Ayo kita buktikan kalau aliansi kita lebih hebat dari yang original. Lalu kemudian ada Suhyang, perempuan yang memimpin Guild Cross. Dia juga sangat bersemangat untuk membunuh Granturius. Bentuknya aneh banget monster itu. Aku ambil bola matanya. Kemudian ada Bobby dari Guild Holy Land yang sedang mengapung di langit. Katanya harus waspada dari serangan musuh di langit. Ternyata sia-sia saja. Lalu yang terakhir, Gyun dari Guild Wall Bindang. Gyun tidak memberikan komentar apapun dan hanya bersiap dengan pasukannya saja. Sementara Miss Hawk langsung melompat dari atas sana dan memberikan perintah kepada mereka. Semuanya pertahankan posisi masing-masing. World Guild Alliance, serang! Dalam sekejap, setelah turunnya perintah itu, mereka semua datang menyerbu Granturius. Ji-seok yang berada di dalam Granturius merasa kesal kepada mereka. Siapa kalian? Berani-beraninya menyerang tiba-tiba. Serang mereka, mecha-mecha beam. Ketika Granturius mengeluarkan mecha beam, Miss Hawk memberikan perintah untuk menghindar. Itu dia, gunakan rencana A. Dengan komando dari Miss Hawk, anggotanya berhasil menghindari mecha beam itu. Sementara, Seiya dan Suhyang langsung beralih ke garis depan untuk menyerang mereka dari jarak dekat. Selagi mereka menyerang, Bobby masih mengamati dari kejauhan. Ternyata tidak semua infonya salah. Joachim brengsek. Dan di lapangan, Joachim sendiri saat ini sedang penuh dengan amarah. Dia menyerang dengan penuh kekuatan untuk membalas dendam. Dasar monster keparat, ini pembalasan. Sekuat apapun kau, tidak akan bisa melawan kekuatan ini. Saat Joachim sedang menancapkan pedangnya di mata Granturius, dia melihat sosok Ji-seok di dalamnya. Ji-seok kemudian membuka jendela itu dan keluar dari sana. Para aliansi yang sedang menyerangnya kemudian terkejut ketika melihat sosok manusia keluar dari mata Granturius. Mereka semua menganggap kalau Ji-seok adalah player biasa. Ji-seok yang baru saja keluar dari Granturius langsung memarahi mereka. Dasar maling, diamondium ini tidak akan kuserahkan. Jet kick. Ji-seok menggunakan kaki robotnya untuk menyerang mereka. Dengan serangan itu, Ji-seok berhasil mengalahkan para pemimpin guild-guild itu. Seiya yang berada di garis depan kemudian bingung dengan apa yang diucapkan oleh Ji-seok. Apa-apaan itu? Diamondium? Maksudnya apa sih?
Gyun dari Hwal Bindang kemudian berbicara kepada mereka. Hahaha, memangnya itu penting? Toh kita sudah sangat senang, tidak butuh alasan lagi. Mishawk lalu tersadar dengan apa yang dimaksud oleh Gyun. Benar juga, dia sudah jadi musuh kita. Bersiaplah. Setelah memutuskan semua itu, aliansi Guild Another World bergerak bersamaan untuk menghancurkan Jiseok. Namun ketika semuanya sedang mempersiapkan serangan, si warrior level 1 datang ke sana membantai mereka semua. One Blade Style, Moon Leg Slash. Dalam satu kali serangan, warrior level 1 berhasil mengalahkan satu aliansi Another World. Warrior itu kemudian mendekati Jiseok dan bertanya kepadanya, "Hey Scope, itu kau ya yang menguasai tambang ini?" Jiseok kemudian bertanya, "Memangnya kenapa?" Warrior tersebut kemudian menyatukan pedangnya ke sekap Jiseok sambil mengajaknya untuk pergi. "Kalau begitu, pelanggan yang kuhormati, mari ku antar dengan aman." Setelah setuju dengan si warrior berambut merah membantu Jiseok untuk mengurus aliansi Another World yang sedang menyerangnya. Warrior itu melompat menuju perkumpulan aliansi dan menyerang mereka. Moonlight Iceland Tornado. Setelah menyerang begitu, Warrior memprovokasi Another World. Hahaha, aliansi guild dunia katanya. Kayaknya lebih cocok dipanggil aliansi noob dunia. Hahaha. Anggota aliansi yang mendengar itu tentu saja tidak terima dan menyerang si warrior bersama-sama. Namun meskipun mereka sudah menyerang bersamaan, itu tidak berhasil. Si warrior berhasil menghindari mereka dan melawan balik. Hellfire. Dengan mudahnya, si warrior berhasil membakar mereka semua yang menyerangnya. Jiseok yang melihatnya dari kejauhan sangat memuji kekuatan yang dikeluarkan oleh si warrior. "Wah, gila, itu orang sangat OP. Ini yang ngasih misi tua bangka ya." Namun, Tuan Kim langsung menjawab kalau bukan dia yang melakukannya. "Bukan aku, dia itu max level warrior." Melihat gaya bertarung si warrior, Jiseok lalu membandingkannya dengan Peace yang sudah pernah dia lawan. Kalau dia melawan si mesum, siapa yang bakal menang? Sementara itu, di belakangnya Jiseok, party Jo Chaim sedang menyelinap diam-diam. Grace kemudian berbicara kepada teman-temannya mengenai Jiseok. "Kita tidak mungkin bisa menang, Guildmaster saja kalah, apalagi kita." Namun Pisil tidak mau menyerah begitu saja dan memberikan motivasi. "Itu kan ulah si rambut merah, kita harus balas dendam untuk yang waktu itu." Foxy kemudian ikut menjawab, "Aku sih tertarik sama diamondiumnya, hitung sampai 3, terus kita mulai ya, ayo." Namun saat mereka akan mulai menghitung, Jiseok datang ke bawah sana dan mengejutkan mereka. "Mau balas dendam? Coba saja, Robot Punch." Jiseok menggunakan tangan robotnya untuk memukul mereka semua bersamaan. Si warrior yang sedang bertarung ternyata melihat Jiseok melakukan itu. "Hahaha, jago juga ternyata. Hei pelanggan, sudah beres nih." Jiseok kemudian berterima kasih kepada si warrior. "Oh, terima kasih sudah dibantuin." Si warrior kemudian tertawa dan menjawab, "Haha, aman saja, sudah dibayar juga buat ini." Namun ketika mereka sedang mengobrol, Mishawk yang masih selamat mencoba untuk menyelinap kabur dari sana. Oh, mumpung mereka sedang sibuk, aku kabur dari sini." Namun ketika dia sedang mencoba merangkak, Jiseok serta max level warrior datang ke sana untuk menghalanginya. Lalu mereka langsung menangkapnya dan membawa Mishawk ke dalam Granturius. Di dalam sana, Mishawk langsung meminta maaf kepada mereka. "Sebentar, tunggu sebentar om. Aku benar-benar tidak tahu kalau kalian membawa diamondium. Sumpah, kami cuma datang ke sini untuk mengalahkan monster." Mereka berdua kemudian menanyakan hal itu kepada Mishawk. Mishawk yang sudah ketakutan kemudian bersumpah kepada mereka. Dan setelah kejadian itu, ternyata itu adalah kesalahan Jiseok sendiri. Dari awalnya berteriak dengan keras menyebutkan diamondium mereka. Doro dan Tuan Kim yang menyadari itu kemudian menasihati Jiseok. Sekarang semuanya sudah jelas, gosipnya sudah viral di mana-mana. Namun Jiseok tidak memperdulikan itu lagi dan berhenti membahasnya. "Ah, bacot. Om, aku mau tanya. Apakah yang mengetahui kalau kami mempunyai diamondiumnya?" Max level warrior kemudian tertawa dan memberikan jawaban. "Hehehe,
Memangnya kamu pikir dia menyelamatkan kamu gara-gara kamu cakep? Dia itu bukan sebuah badan amal. Ji Seok kemudian menjadi waspada tentang orang yang menjemputnya itu. Kalau begitu malah semakin mencurigakan. Orang ini bisa saja merebut pakai kekerasan kan? Aneh juga orang ini. Ya sudah, coba kita ketemu orangnya dulu. Setelah melakukan beberapa perjalanan, akhirnya mereka sampai di lokasi yang dituju. Tetapi Ji Seok terkejut karena aliansi dunia sudah menunggunya di depan sana. Ini starting square, sambutannya meriah banget. Pasukan aliansi dunia kemudian bertanya kepada mereka, "Jadi kalian yang menghancurkan pasukan aliansi? Kami sudah dengar apa yang sudah kalian lakukan kepada teman-teman kami. Aku tidak akan membiarkan kalian masuk ke dalam." Saat pasukan aliansi yang di sana menghalangi Ji Seok untuk memasuki kota, Mishak langsung datang ke sana dan menghentikan mereka. Ho, orang ini tamu kehormatan dari aliansi. Perlakukan beliau dengan hormat. Mendengar itu dari komandan mereka, pasukan aliansi bertanya tentang maksudnya. "Komandan, maksud Anda apa? Tadi mereka menyerang kita duluan kan?" Mishak kemudian menjelaskan masalah yang terjadi di medan perang. "Tadi kita yang mulai duluan, semua kesalahpahaman sudah beres, mari kita lanjutkan." Setelah membereskan hal itu, Mishak langsung berbisik kepada Ji Seok, "Jangan ingkari janji, Diamondium. Katanya kalau aku bantu biar nggak ada keributan, kamu bakal ngasih aku 1 potong." Dengan cemas, Ji Seok kemudian menjawab, "Iya benar, tapi kalau semuanya selesai dengan aman, makanya tolong jagain anak-anak guilmu itu." Mishak setuju dengan kesepakatan itu. Mishak memandu kelompok Ji Seok melewati kota, serta dia memastikan keamanannya kepada seluruh guil. Dan setelah berjalan-jalan cukup lama, akhirnya mereka berhenti untuk memakan sebuah hidangan. Max Level Warrior kemudian memberitahu tentang makanan itu kepada Ji Seok. "Sate bakar Yopi, ini makanan favoritnya temanku, cobain." Ji Seok kemudian langsung memakan itu dan ternyata dia sangat menyukainya. Ji Seok memakan sate bakar itu dengan lahap dan dia menyesalinya karena baru merasakannya kali ini. "Aku baru tahu sekarang kalau ada makanan seenak ini. Aku merasa sangat rugi setelah main game ini." Doro yang melihat mereka sedang bersantai kemudian bertanya, "Tapi memangnya nggak apa-apa terus nyantai begini? Katanya mau jualin Diamondium." Mereka bertiga akhirnya sadar saat Doro mengatakan itu. Namun ketika mereka akan berangkat, ternyata Hitler sudah ada di sana mengejutkan mereka. "Sekali temui si klien yang menyelamatkanmu, senang bertemu dengan Anda. Saya yang meminta Max Level Warrior untuk membawa kalian ke sini. Saya hard hitter, saya menjalani bisnis rentenir dan pekerjaan lainnya juga. Saya dengar Anda sudah sampai, tapi karena tidak datang ke markas kami, jadi saya datang sendiri. Max Level Warrior, sebuah misi itu harus diselesaikan sampai akhir." Max Level Warrior kemudian menjawab dengan kesal, "Ah, peduli amat, aku juga sudah membawa orangnya ke sini." Hitler kemudian menyudahi perbincangan itu karena tidak ingin membuat masalah. "Ya sudahlah, alasan saya mencari Anda adalah..." Sebelum Hitler mengatakan alasannya, Ji Seok langsung mengerti dengan yang dimaksud. "Oh, kau kan yang mau membeli Diamondium, sebutkan harganya." Hitler kemudian tersenyum dan menjawab, "Ada orang yang bisa diajak bicara rupanya, syarat dari saya." Saat mereka mengobrol, tiba-tiba saja sebuah gempa bumi terjadi, membuat Ji Seok dan kelompoknya ketakutan. Sementara Hitler mengeluhkan situasinya. "Sialan, ini alasan kenapa harusnya kita ngobrol di markas. Sang penguasa tahta emas yang agung, Great Merchant di Chronolife, The Legi Riot." Orang-orang yang ada di sana kemudian terkejut dengan kedatangan The Legi Riot itu. "Apa? Legi Riot itu NPC dari server utama Chronolife kan? Kenapa bisa muncul di Another World?" Ji Seok yang melihatnya kemudian memperhatikan dengan serius. Sepertinya dia orang terkenal, singgasananya sangat besar. Apa dia raksasa? Dan setelah Legi Riot turun dari singgasananya, ternyata dia hanyalah seorang anak kecil dengan kedua sayap di belakang punggungnya. Semua orang terkejut ketika melihat sosok asli dari Legi Riot itu. Doro kemudian sengaja memuji dirinya. "Oh, auranya karismatik banget." Namun Legi Riot tidak suka berbasa-basi dan langsung ke intinya saja. "Aku tidak akan banyak bicara karena aku malas. Manusia, jual Diamondium itu padaku."
Namun Heather yang ada di sana segera menghentikannya. "Salam kenal Tuan Riot, maaf, tapi diamondium itu saya yang pesan duluan." Tetapi Riot sendiri tidak mau berurusan dengan Heather. "Berisik kau yang namanya hard hitter kan? Bajingan licik yang seperti ular. Jadi pelanggan terendah seperti ini disuruh sama bos tololmu." Namun Heather yang mendengar itu merasa kesal, lalu menunjukkan kemarahannya. "Tuan Riot, tolong jangan hina bos saya, kecuali Anda ingin mati." Namun, Riot malah membalas tantangan itu dan ingin melawannya. "Sesuai dengan gosipnya, kau memang tidak sopan. Mau kutunjukkan seberapa jauh level kita?" Saat mereka berdua sedang menantang satu sama lain, Ji-seok menghentikan mereka dan berbicara. "Berhenti, jangan ribut. Kalian hanya ingin membeli barang kan? Yang kulakukan hanyalah menjualnya, urusannya selesai." Di dalam hatinya, Ji-seok memikirkan sebuah keuntungan. Ini yang namanya jackpot. Kalau sampai rebutan, artinya nilai barang mulai naik. Ji-seok lalu berbicara lagi kepada mereka. "Nah, para pelanggan, kalian siap membayarnya berapa?" Saat Ji-seok melakukan penawaran itu, Miss Hak terkejut dan langsung mengingatkan Ji-seok. Nego sama Riot, bawahannya itu malaikat loh. Dia itu terkenal karena kejam dengan orang yang menantangnya." Namun ketika Miss Hak mengatakan begitu, Riot memberikan klarifikasi. "Kalian salah paham. Aku memang malaikat, tapi aku juga seorang pedagang. Aku tidak mungkin kejam terhadap mitra. Itu akan merusak reputasiku. Kau tidak jago menawar, mending kau mundur, hard hitter." Heather kemudian menjawab lagi tantangan itu. "Mana mungkin, kalau kamu juga bersikap profesional, aku tak akan mulai keributan. Kalau begitu, bagaimana kalau kita pindah ke tempat yang lebih nyaman?" Heather kemudian langsung memanggil hewan peliharaannya, dan hewan itu langsung memakan Ji-seok saat tiba di sana. Doro bersama Tuan Kim sangat panik ketika melihat itu. "Tuan dimakan!" Ternyata makhluk itu tidak memakannya, dia hanya membawanya ke dalam mulutnya. Makhluk yang dipanggil oleh Heather ini bernama Grabot, kendaraan hard hitter, bisa terbang dengan cepat. Ji-seok kemudian bertanya tentang makhluk ini kepada Heather. "Apa ini anjing?" Heather kemudian menjelaskan tentang makhluk yang ada di sana. "Itu naga, silahkan duduk dan nikmati perjalanannya. Riot juga mau ikut?" Namun Riot tentu saja menolak untuk pergi ke dalam makhluk tersebut. Heather kemudian mengajak teman-teman Ji-seok untuk ikut naik ke dalam Grabot. "Teman-temanmu nggak bisa terbang kan? Kalau begitu kita berangkat, tentu saja ke markasku." Setelah menelan semua orang di sana, Grabot terbang pergi menuju markas Heather, diikuti oleh Riot yang terbang di samping mereka. Bobby yang ada di sana ternyata menyaksikan komandan mereka ditelan oleh makhluk tersebut. "Miss Hak, apa yang sedang dia lakukan?" Singkat cerita, mereka akhirnya sudah sampai di markas Heather, dan kali ini mereka sudah berada di meja negosiasi. Ji-seok dengan semangat langsung membuka acara itu. "Ayo kita mulai negosiasinya." Heather kemudian menggunakan teman-teman Ji-seok sebagai saksi untuk transaksi mereka. "Kalian yang jadi saksinya ya, lihat baik-baik agar transaksinya adil." Riot yang melihat kelakuan Heather kemudian mencelanya. "Membuat seorang kenalan menjadi saksi di markas sendiri, licik juga ya." Dan karena provokasi itu, akhirnya mereka mulai bertengkar lagi. Namun Ji-seok segera menghentikan mereka. "Sudah, jangan ribut terus-menerus. Jadi kalian mau bayar berapa? Bayar yang mahal ya?" Riot kemudian langsung menjawab. "Hah? Kamu yang namanya King Ji-seok ya? Kamu tahu nggak yang membuat harga diamondium 1 miliar itu aku?" Ji-seok mengingat kembali saat dia mendengar berita itu, dan setelahnya dia berbicara. "Wah, jadi itu kamu ya? Terus kenapa?" Heather kemudian ikut berdiskusi. Diamondium hanya diproduksi di tambang Nelpon, dan harganya naik karena akses tambangnya terhalang. Riot kemudian membantu menjelaskan kejadiannya. "Kamu kan yang mengalahkan zombie dragon, kamu kan yang mengalahkan naga zombie, dan membuka tambangnya lagi, jadi harganya akan turun lagi." Ji-seok yang mendengar itu kemudian menjadi panik karena takut harganya akan terus drastis. "Bagaimana kalau aku melepaskan monster lain?" Doro dan Tuan Kim yang benar itu menjadi panik.
Hah, kau sudah gila? Hitter yang melihat reaksi dari Ji-seok kemudian mencoba langsung bernegosiasi. Hahaha, jangan menakuti penjual dong. Tenang saja Ji-seok, akan kubeli dengan harga tinggi. Bagaimana kalau 300 juta gold per kilo? Riot yang mendengar tawaran itu kemudian menjawab dan juga ikut bernegosiasi. Nakut-nakutin apanya? Ini namanya penawaran. Aku punya kekuatan untuk menjaga harga pasar. Akan kubeli terus selama setahun dengan harga 100 juta per kilo. Ji-seok kemudian memikirkan kedua tawaran itu dengan baik-baik. Hard Hitter menawar dengan harga tinggi, sedangkan Riot menawarkan keuntungan jangka panjang. Aku mau harga tinggi dengan keuntungan jangka panjang. Ji-seok ingin memaksimalkan keuntungan yang harus dia dapatkan dari mereka. Doro yang melihat sikap Ji-seok langsung memarahinya karena malu. Hah, kau preman ya? Ini memalukan. Lakukan secukupnya saja, Tuan. Namun Ji-seok tidak memperdulikan saran Doro. Lah kok ngatur? Kalau bisa untung terus, Drawap juga bakal senang kan? Mereka bertiga akhirnya malah bertengkar saat melakukan negosiasi. Riot dan Hitter juga mencoba memperingatkan mereka bertiga ketika bertengkar. Kami bisa mendengarnya loh. Begitu juga dengan Lim yang menyaksikan negosiasi mereka. Dia mengeluhkan tentang sikap Ji-seok dan kawannya. Ini negosiasi paling norak yang pernah aku lihat. Si Mark Level Warrior juga setuju dengan pendapat Lim. Namun dia memiliki pendapat lain tentang Ji-seok. Hahaha, ngakak banget. Kalau bisa dapat untung double, ya terabas saja. Selera kita sama ya. Setelah semuanya mulai mereda, Ji-seok bertanya lagi kepada mereka berdua. Kalau begitu, kalian akan membelinya tidak? Namun, Hitter menjawab kalau dia akan bernegosiasi dulu bersama Riot, dan mereka berdua pun akhirnya melakukan negosiasi berdua saja. Lalu setelah beberapa saat, Hitter memberitahukan kesepakatan yang sudah dia capai bersama Riot. Baiklah, kami sepakat akan membelinya bersama 300 juta gold selama 1 tahun. Ji-seok yang mendengar itu sangat bahagia, memikirkan uang yang akan dia dapatkan nanti. Beneran? Mantap! Aku bakal jadi sultan ini mah. Saat Ji-seok sedang kegirangan dengan itu, Hitter dan Riot kembali membicarakan tentang kesepakatannya lagi. Tapi kami cuma membeli diamondiumnya, tidak ada urusan dengan yang lain. Kalian yang mengurusi pengirimannya, kalian bisa melakukannya. Dengan santainya, Tuan Kim menerima itu. Itu mah gampang. Doro yang mendengar jawaban itu langsung saja memarahi Tuan Kim. Tunggu, Paman, kalau kami nggak ada, apa kalian bisa jalan sampai di sini dengan aman? Bagaimana kalau kalian diserang sama perampok? Tuan Kim langsung tertunduk lesu ketika mendengar ucapan Doro. Juga Riot mengatakan sesuatu yang membuat mereka semakin panik. Kalau pengiriman gagal, gak akan dibayar. Namun ketika semua orang sedang panik, Ji-seok mengeluarkan sekopnya dan menenangkan mereka. Jangan khawatir, masalahnya cuma itu kan? Kendaraan yang cepat dan aman. Kalau cuma itu mah gampang. Apa kalian mau ikut membuatnya? Rel kereta api dan kereta barang. Sementara mereka sedang berdiskusi di rumah Hitter, di tempat lain, Joachim sedang melamun meratapi kekalahan dari Ji-seok. Pisil dan Grace yang melihatnya menganggap Joachim sudah kena mental. Foxy juga ikut mengejeknya. Kukira bos monster, ternyata player. Kukira suhu, ternyata kita cupu. Grace dan temannya kemudian menghampirinya sambil memberikan semangat. Joachim, sudah deh, semangat lagi, ayo, go. Namun Joachim malah tiba-tiba tertawa dengan keras dan berbicara sendiri. Hahaha, kekuatan, karisma, muka seram itu. Akhirnya aku menemukanmu. Lawan sepadan pertama di Another World, rivalku. Mulai sekarang, kamu adalah tujuan hidupku. Teman-temannya sangat kebingungan dengan sikap yang ditunjukkan Joachim tiba-tiba itu. Joachim kemudian menyudahinya dan mengajak mereka pergi. Baiklah, ayo kita pergi guys. Temukan dia dan mulai babak kedua. Namun saat mereka akan bergerak dari sana, seekor manusia serigala datang ke sana dengan tiba-tiba. Monster itu langsung menghancurkan tempat di mendarat. Joachim bersama partinya langsung bersiaga dan bersiap dengan senjata mereka. Apa? Manusia serigala? Manusia serigala itu kemudian tersenyum ketika party Joachim melihat ke arahnya. Ya, benar begitu dong. Nah sekarang, manusia, aku sedang mencari monster yang sangat jahat. Bentuknya seperti dinosaurus, warna hijau, kepala gede, namanya Granturius. Apa kalian pernah melihatnya?
Joachim yang mendengar ciri-ciri tersebut langsung teringat kepada Ji-seok. Dinosaurus hijau, jangan-jangan maksudnya monster mecha rival kami. Joachim langsung menarik pedangnya dan tidak memberitahu monster serigala. Monster seperti itu kami tidak pernah melihatnya. Coba cari di tempat lain, jadi cepat pergi dari sini. Ketika Joachim menunjukkan pedangnya, manusia serigala menyerang Joachim dan membunuhnya dalam sekejap. Anggota party Joachim yang melihat tubuh Joachim tersisa setengah langsung ketakutan dan berteriak dengan keras. Sementara monster serigala itu hanya tersenyum menikmatinya. Jadi kalian tidak melihatnya? Kalau begitu, mati saja. Manusia serigala ini bernama Shalong, raja pertarungan dari Another World. Sambil terus menghabisi partinya Joachim, Shalong menggerutu tentang kekecewaannya terhadap Granturius. Penguasa Another World God, greatest of all time, Granturius. Penguasa katanya, aku tidak setuju. Daripada kadal bodoh itu, mending aku Shalong, sang raja pertarungan yang jadi penguasa Another World. Makanya aku mengirim deklarasi perang ke bawahan Granturius. Bahkan sampai aku umumkan, tapi tidak ada jawabannya. Malah kelompoknya sama sekali tidak kelihatan belakangan ini. Apa mereka bersembunyi karena takut? Atau mereka sudah mati duluan? Atau mungkin si Granturius itu sudah pensiun, tidak mau menjadi penguasa para monster lagi? Ya apapun itu, kau pasti nggak tahu kan? Kalau begitu, bye-bye. Saat ini hanya tersisa Foxy yang masih hidup, namun Foxy sudah sangat ketakutan karena sudah melihat Shalong membunuh semua rekannya. Namun untungnya, ketika Shalong berjalan membunuhnya, Seiyan dan Gyun datang ke sana menghentikan Shalong. Kami langsung datang begitu dihidupkan kembali. Apa-apaan serigala ini? Kau juga bawahannya si monster hijau itu? Di mana Mishawk? Seiya menganggap kalau Shalong adalah salah satu bawahan Granturius dan bertanya mengenai keberadaan Mishawk. Shalong sedikit tertarik ketika melihat Seiya dan berbicara kepadanya. Bawahan monster hijau, bisa ceritakan lebih rinci, tapi cukup satu mulut saja yang menjawab pertanyaanku. Ketika Shalong mengatakan itu, Seiya dan Gyun langsung menyadari kekuatan Shalong dari sana. Melihat Shalong yang sudah memasang kuda-kuda, Seiya mencoba untuk fokus bertahan di sana. Tapi ketika dia mencoba lebih fokus, dalam sekejap Shalong sudah berhasil melubangi badannya. Gyun yang berada di sebelahnya langsung membantu untuk menyerang Shalong. Teknik tinju angin suci kebebasan. Namun sayangnya, teknik Gyun itu bisa dihadapi oleh Shalong dengan mudah. Kau seorang martial art ya? Menarik. Shalong mampu mengimbangi Gyun dengan mudahnya dan mengalahkannya dalam sekejap. Sebelum dia meninggal, Gyun menyuruh Foxy untuk pergi. Nak, larilah. Foxy yang sudah sangat ketakutan tidak bisa untuk bergerak dari sana. Dan Shalong kemudian berjalan mendekati Foxy. Aduh, aku nggak bisa ngatur tenagaku, jadinya mati deh. Ya sudah, tadi kau bereaksi pas dengar soal monster hijau. Kau tahu sesuatu kan? Bagaimana cara menyiksamu supaya kau mau menjawab? Di sisi lain, Hitler mengantarkan Ji-seok dan teman-temannya menggunakan kendaraannya. Namun karena diperlakukan begitu saja oleh hewan peliharaannya, Doro memarahi Hitler. Kau melempar kami begitu saja? Hitler yang berada di atas hewan peliharaannya menjawab mereka. Kami hanya membantu mengantar kalian. Tambang Nelpen ada di arah sana. Rel kereta api, ya kami sih setuju saja. Tapi ini proyek besar. Bagaimana kau merencanakannya? Ji-seok kemudian menunjukkan skopnya dengan bangga. Tentu saja dengan skop ini. Setelah melihat itu, Hitler tidak terlalu menganggapnya dan bersiap untuk kembali pulang. Oh, kalau begitu, semoga berhasil. Max level warrior yang ada di sana kemudian memanggil Ji-seok dan berbicara kepadanya. Hei Skop, dadah, jangan pensiun. Ji-seok kemudian membalasnya dan menjawab tantangan itu. Ya sudah, Max level warrior. Mereka berdua langsung bertatapan dengan intens dan setelah beberapa saat, Hitler membawanya pergi dari sana. Setelah mereka pergi, Ji-seok lalu bertanya kepada Mishawk yang berada di sana. Kenapa kamu gak pergi? Mishawk kemudian menjawabnya dengan jujur. Kan belum dikasih jatah diamondiumku. Aku tidak akan pergi sebelum dibayar tunai. Ji-seok kemudian menjawab dan langsung mulai pekerjaannya. Memangnya ada di aku?
Ya yang penting, ayo mulai bikin rel kereta. Doro yang sudah mengetahui akhir dari semua ini, langsung mengeluh tanpa ditutup-tutupi. Aduh, kerja lembur lagi. Dan tepat ketika mereka sedang memulai pekerjaan, Bobby bersama Suh yang mendatangi Miss Hawk. Miss Hawk, kau masih bersamanya? Kalian ini sebenarnya apa sih? Hahaha. Miss Hawk yang melihat mereka terkejut dan bertanya, "Para master, kenapa kalian tahu kalau aku ada di sini?" Sambil mendarat, Bobby menjelaskan kepadanya, "Kami melihat pas di alun-alun, kalian dimakan anjing biru, terus dibawa terbang. Kami ikutin anjingnya ke sini. Ada yang lebih penting sekarang. Kau Sekop, hati-hati kau. Kelihatannya sudah ditargetkan." Ji-seok kemudian bertanya, "Apa maksudnya?" Bobby kemudian menjelaskan, 30 menit yang lalu, di aliansi Guild Dunia, tempat kebangkitan kembali, Bobby memberitahu Seiya dan Guyan yang baru saja bangkit di sana tentang Miss Hawk yang berada di alun-alun. Lalu Bobby meminta mereka berdua untuk menceritakan tentang Salong yang membunuh mereka berdua. Gian kemudian menceritakan kepada mereka. Si serigala itu, waktu dengar kata monster hijau, langsung berubah auranya. Dia jelas mencari sesuatu. Sahyung kemudian bertanya sesuatu. Apa mungkin robot dinosaurus yang dinaiki tukang gali itu? Seiya kemudian memberikan pendapatnya. Entahlah. Yang jelas, si serigala itu bakal terus mengamuk sampai dia menemukan si monster hijau. Dia mengancam anak kecil dari party Joachim demi menggali informasi. Kalau dia sampai datang ke alun-alun, bisa terjadi pembantaian besar. Aku khawatir soal anak itu. Begitulah yang diceritakan oleh Bobby. Mendengar sosok yang sedang mengejar Ji-seok, Doro ternyata mengenalinya. Serigala ya, Salong sang petarung. Dia itu selalu mengincar posisi jenderal di bawah Granturius. Baru-baru ini, dia juga menyatakan perang ke pasukan kami. Ji-seok lalu bertanya tentang kekuatannya. Kalau dibandingkan dengan Granturius, siapa yang lebih kuat? Doro lalu menjawab, ya jelas Granturius, tapi dia akan martial art. Mungkin akan sedikit sulit. Miss Hawk yang mendengar itu, segera memberikan perintah kepada bawahannya. Pokoknya dia berbahaya. Sebagai komandan aliansi Guild Dunia, aku perintahkan ini. Kumpulkan semua pasukan aliansi, evakuasi semua warga dari alun-alun. Namun ketika Miss Hawk sudah mengambil keputusan untuk mengantisipasi Salong, Ji-seok malah terlihat bingung seperti memikirkan sesuatu. Tuan Kim yang melihatnya kemudian bertanya ada apa. Ji-seok langsung saja menjawab, anak kecil dari party Joachim itu, menurutmu dia bakal bilang kalau aku ada di sini? Dia kan gak tahu aku ada di alun-alun. Mungkin dia bisa mendebak aku pergi jual dia mendium. Tapi gini, apa tebakan itu cukup untuk membawa serigala ke alun-alun? Kalau aku tidak ada jadinya bagaimana? Sepertinya bukan alun-alun tapi tempat lain. Tempat aku bertemu dia, Dark Highland. Tepat ketika Ji-seok membuat sebuah kesimpulan, sebuah cahaya yang sangat terang tiba-tiba bersinar dari dataran pada tengkorak. Ji-seok langsung teringat ketika dia berkata kepada para tengkorak untuk memberikan sinyal ketika ada lawan yang tidak bisa mereka hadapi. Melihat sinar tersebut, Ji-seok langsung panik dan teringat penduduk dataran tengkorak. Gawat, aku harus menyelamatkan mereka sekarang juga. Namun saat ini di dataran tengkorak, tempat itu sudah terbakar kacau. Salong juga menikmati ketika menghancurkan tempat itu. Namun saat dia sedang beristirahat, dia melihat sosok Kretek hadir di sana. Siapa kau bajingan? Tanya Salong. Kretek yang hadir di sana kemudian menjawab, ingatlah baik-baik sampai di neraka, nama Kretek yang agung ini.